طلاب الصف الأول طلاب الصف الأول خصوصا طلاب الصف الأول. Kalau padanya Arab di bawah nanti. Ini akhirun sirat. Yang mengantuk dia bisa pindah tempat di sunnah. Ketika mengantuk di majelis kita pindah tempat atau cuci muka. Nyender juga nggak apa-apa, tapi biasanya nggak terasa kalau nyender mengantuk. Bismillah. Jadi Masya Allah, mumpung hari Ahad, biasanya hari Ahad pada libur dan mumpung ngumpul jemaah, jadi kita ya mudah-mudahan nggak ada salahnya kita adakan majelis untuk faidah agar dalam 10 hari ini ada satu majelis yang dalam rangka menambah faidah buat kita semua insyaallah. Dan sebelumnya ana ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah mau meluangkan waktu untuk hadir. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Tayyib. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Safil awal ta'ala. Safil awal, tulab safil awal. Enggak dibaca ya, mana sih? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah i'tikaf dan salat subuh Masjid Al-Mursalin yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita taufik, bimbingan serta hidayahnya untuk bisa mengerjakan amal saleh. Di antaranya kita masuk pagi hari dalam keadaan semangat mengerjakan beberapa macam ketaatan, yaitu dalam keadaan pertama berpuasa, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa yang sudah kita kerjakan sejauh ini sekurang-kurangnya sampai pada hari yang ke-27 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita, tidak hanya puasanya namun juga tarawihnya, salat 5 waktunya, dan semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan pembahasan ringan, ringkas saja, yang insyaallah urgen, penting dan bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang adab-adab dalam berhari raya. Yang mana pembahasan ini mencakup diantaranya pembahasan seputar adab-adab dalam persiapan menunaikan sholat hari raya, termasuk juga saya akan sampaikan beberapa kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang harus dihindari oleh seorang muslim ketika berhari raya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk memahami pembahasan ini dan menjadikan ilmu yang kita pelajari di majelis ini sebagai ilmu yang bermanfaat insyaallah. Tayyib. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya juga perlu saya luruskan bahwasanya semangat untuk berburu Lailatul Qadar tidak hanya di malam 27 yang saya sampaikan tadi di sebelum salat malam tadi, bahwasanya Lailatul Qadar sepakat para ulama bahwasanya dia berpindah-pindah atau tidak? Pindah atau tidak? Berpindah-pindah. Dalam banyak hadis, ternyata hadisnya bervariasi. Ada sahabat yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 22, Abdullah bin Abbas mengatakan malam 24, Nabi sendiri mengatakan malam 25, 27, 29, dan ada beberapa sahabat-sahabat yang lain berpendapat yang lain. Artinya jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan malam 27 pasti Lailatul Qadar, tidak.
Dan kajian ini pun bukan juga dalam rangka mentang-mentang malam 27, tidak juga. Andai ini malam 21 dan hari Minggu kita adakan juga nggak masalah. Cuma karena kebetulan hari Ahad, biasanya jamaah kalau hari Ahad ini kan nggak ada alasan buat pergi ya. Kalau hari Sabtu, hari Jumat, Afwan nggak ikut kajian soalnya mau pergi. Kalau hari Ahad apa alasannya? Tidur. Ya, paling ngantuk ya. Mau tidur ya, masya Allah. Padahal nggak ikut tarawih tadi padahal ya, masya Allah ya. Nah, maka mudah-mudahan jamaah sekalian duduknya kita di sini bermanfaat ya, insya Allah berbarokah. Allah berikan pahala insya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ya tetap kita katakan mudah-mudahan tadi malam adalah Lailatul Qadar. Tinggal yang pernah kita kaji kalau tidak salah di majelis ini beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara ciri-ciri Lailatul Qadar adalah Lailatun talqatun baljatun la harrah wala baridah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang talqah, cerah, tidak mendung, tidak gelap yang mencekam. Kemudian baljah maknanya tidak dingin, tidak panas. Cuaca di luar itu tidak dingin yang sangat menusuk tulang, dan tidak panas yang membuat kita kegerahan. Ada suatu malam di mana kita merasa lembab sekali, gerah. Ya, di luar ruangan terasa sekali seperti itu. Lailatul Qadar merupakan malam yang tenang, cuacanya pun nikmat untuk ibadah. Kemudian ibadah kepada Allah di malam tersebut berbeda rasanya dengan ibadah di hari-hari lainnya. Begitu syahdu, tenang, teduh, kita merasa kekhusyuan yang maksimal di malam tersebut. Kemudian sesekali bahwa dalam Lailatul Qadar terdapat hujan rintik-rintik maupun hujan yang menyebabkan tempat sujudnya Rasulullah SAW berlumpur. Makanya Nabi SAW ketika selesai mengimami, sebelum menghadap kepada sahabat, sebelum yansarif, sebelum insiraf, sebelum menghadap kepada sahabat, Nabi membersihkan keningnya dulu karena ada lumpur dan pasir-pasir. Nah, kata Nabi SAW, yusbih sabihataha, bahwasanya pada pagi harinya atau ketika subuhnya tanah bercampur dengan air, tin wa ma, tanah dan air. Maka ya mudah-mudahan hujan tadi malam pasti menunjukkan keberkahan pertama. Dan yang kedua, mudah-mudahan menunjukkan bahwa tadi malam adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar jamaah sekalian kemuliaannya cuma sampai subuh. Setelah ini yang mau fokus ibadah nyari Lailatul Qadar bisa tidak? Bisa enggak? Nyari apa itu ya? Apalagi fokus ibadahnya siang-siang. Mau apain ini? Karena Lailatul Qadar adalah malamnya. Nah, kita lihat nanti terbit mataharinya. Kata Nabi SAW, tatlu'u sabihataha la syi'a laha. Matahari ketika terbit tidak ada cahaya yang memancar. Artinya matahari terbit di balik awan, sehingga karena terbitnya di balik awan kita bisa melihat bundarannya sempurna, mithlu at-tast, seperti perisai. Bulatnya kelihatan jelas, semua bisa melihat. Biasanya matahari kalau terbit itu kan kita silau, nggak bisa melihat. Nah, ini ketika terbit dia nggak ada cahaya yang memancar sehingga kita bisa melihat bundaran dengan jelas, sempurna sekali. Lihat nanti ya. Tapi kalau mendung ya sudah. Ya mudah-mudahan Lailatul Qadar belum. Artinya apa? Kenapa kalau belum, kita masih ada kesempatan untuk mendulang amal soleh di malam-malam selanjutnya. Takutnya kalau kita kepedean, terlalu percaya diri, Lailatul Qadar ada tadi malam, nanti malam besok sepi lagi di masjid ini. Masya Allah ya. Malam 25 kemarin masjid ini 150 orang, Masya Allah. Lalu malam berikutnya ngurang lagi nih pada kemarin ini ya, Masya Allah. Nah sekarang alhamdulillah banyak lagi. Nah besok nanti malam genap ini, malam 28. Ya, Masya Allah. Ini malam genap challenge ya kita ya. Malam genap challenge ya, harusnya jangan ramaikan malam ganjil aja. Malam genap challenge artinya ayo kita tantangan, ramaikan malam-malam genap. Ya, ramaikan malam-malam genap. Bismillah, karena kita nggak tahu. Siapa tahu Lailatul Qadar terjadi di malam genap, kita nggak tahu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan jelas kepada para hambanya, melainkan ya mungkin diantaranya ada yang diberikan firasat lewat mimpi dan seterusnya. Tayyib. Baik, itulah dia mukaddimah sebagai penyemangat jamaah sekalian. Jadi jangan lupa, saya sangat antusias menyambut para jamaah untuk meramaikan masjid ini di malam-malam selanjutnya. Masih ada beberapa malam ya, perkiraan sampai malam apa ini? Malam Rabu ya, Bi.
Kalau lebarannya Kamis berarti sampai malam Rabu. Rabu malamnya udah takbiran, ya. Dan sekedar info, tarawih atau tahajud tetap ada sampai hari kiamat, gak mesti bulan puasa. Ya, jadi bismillah, ya kita sholat tahajud, qiyamul lail tetap ada sampai kita wafat terus. Jangan hanya mengenal Allah di bulan puasa saja. Kata salah seorang ulama, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak kenal kepada Allah kecuali di bulan puasa saja. Allah yang kita sembah sekarang di bulan puasa adalah Allah yang kita sembah di luar bulan puasa. Jadi bismillah jamaah sekalian, minta pertolongan kepada Allah untuk istiqamah setelah selesai Ramadan nanti. Baik, pembahasan seputar adab-adab hari raya, karena saya rasa sudah dekat dengan hari raya dan sebagian masyarakat pun sebagian fikirannya sudah condong kepada hari raya. Dan Masya Allah masyarakat mulai meramaikan pasar-pasar untuk menyambut hari raya. Ya maka ya bismillah saya sampaikan pembahasan ini, mudah-mudahan tepat. Adab-adab dalam berhari raya. Apa saja yang dituntunkan oleh Islam, apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam berhari raya. Sebelumnya, hari raya dalam Islam ada berapa? 3? 2 apa 3? Benar juga 3, nggak ada masalah ya. Tambah Jumat ya. Apa saja? Yang pertama apa? Idul Fitri, Idul Adha. Yang ketiga apa? Jumat. Kemana hari ibu? Hari ayah? Hari anak? Tiap hari ya. Sayang kepada ibu, sayang kepada ayah, sayang kepada anak tiap hari. Bukan ditentukan dengan tanggal-tanggal khusus. Ya, baik. Hari raya dalam Islam cuma 2, ditambah dengan hari Jumat jadi 3. Kata Nabi SAW ketika itu, Rasulullah SAW datang ke Madinah, mendapati penduduk Madinah mereka biasa bersenang-senang gembira dalam setahun 2 kali. Lalu kata Nabi SAW, hari apa ini? Kata para sahabat-sahabat Ansor, orang-orang asli Madinah waktu itu, ini merupakan hari di mana kami biasa bergembira. Lalu apa kata Nabi SAW? Qad abdalakumullah khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih bagus, lebih baik daripada hari raya kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Terkait masalah Jumat kata Nabi SAW, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Dalam redaksi yang lain, yaumu idikum, hari Jumat merupakan hari raya kalian. Maka jangan dahulukan dengan puasa, maka jangan gunakan untuk berpuasa, melainkan berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Jangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, karena Jumat merupakan hari raya kaum muslimin pekanan. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama bahwa hari raya dalam Islam cuma 2 atau tambahan menjadi 3, yaitu hari Jumat. Barang siapa yang ingin mengadakan suatu acara khusus tiap tahun berulang-ulang, yang dia merasa di dalam hari raya tersebut ada pahala berlimpah, maka dia wajib mendatangkan dalil. Barang siapa yang dia mengerjakan suatu hari raya yang dia menyangka ada ajang pahala di dalamnya, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyampaikannya, maka yang dia kerjakan akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang belum pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan yang dia kerjakan mardud, tertolak, tidak berbuah pahala sama sekali. Baik. Nah, ketika berhari raya jemaah sekalian, karena Islam ini agama yang sangat sempurna, sangat sempurna. Semua pembahasan telah dibahas dalam Islam. Semua pembahasan. Bohong kalau ada orang mengatakan ini pembahasan yang belum pernah dikaji oleh Nabi, belum. Ini kedustaan yang nyata. Semua pembahasan dalam Islam sudah dikaji, sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan kata para sahabat, Islam telah sempurna dan Rasulullah SAW meninggalkan kami di atas hamparan yang terang benderang, putih bersih. Artinya Nabi SAW meninggal dunia dan para sahabat dalam keadaan berilmu, tidak kebingungan.
Kalau kita kan manusia biasa yang belum berilmu ya, ketika ada ulama wafat kita kebingungan. Nanti yang ngajar pelajaran ini siapa? Nanti yang mensyarah kitab ini siapa? Al-Imam Al-Bukhari meninggal dunia, kitabnya ada, tapi yang ngajarinnya siapa? Ya, efek negatif dari meninggalnya para ulama adalah nggak ada yang mengajarkan kita. Nah, adapun para sahabat Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat dalam keadaan berada di atas hamparan yang terang benderang. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Nabi SAW meninggalkan kami di atas hamparan putih terang benderang, tidak ada yang menyimpang dari hamparan tersebut melainkan dia akan sesat. Nah, Nabi SAW telah menyampaikan semua pembahasan dalam Islam, termasuk masalah berhari raya. Termasuk kata para sahabat, sampai-sampai kami tahu kenapa burung bisa terbang. Kenapa? Ya, kalau yang jawab yang simpelnya kan, kenapa burung bisa terbang? Jawabannya apa? Karena punya ayam, punya terbang nggak? Nggak. Apa? Bebek punya sayap, terbang tidak? Berenang dia malah. Burung unta, namanya burung, pakai nama burung dia. Punya sayap besar lagi dia. Nggak pernah terbang, nyeruduk malah dia. Burung unta. Berarti apa? Burung bisa terbang bukan karena punya. Jawabannya apa? Qadarullah, masalah. Qadarullah. Ini jawaban terilmiah hari ini nih, masya Allah. Santri kami, masya Allah emang. Wajar ya, wajar. Tapi ini bukan dari anak, bukan. Anda nggak pernah ngajarin gini, nggak pernah. Kenapa burung bisa terbang? Qadarullah. Sahih ya, takdir Allah, masya Allah. Nggak ilmiah ya, tapi itu malu-maluin ya. Gimana ini? Aduh, santri senior ya. Allah musta'an. Kenapa burung bisa terbang? Karena apa? Nah, Allah yang menahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Artinya, loh, santri ya santri. Nah, jangan tak kalau nggak bisa ada yang malu. Gimana ya kawan? Artinya apa? Tidakkah kalian, tidakkah mereka, kata Allah, melihat kepada tair, burung-burung fauqahum, di atas mereka, safat, yang burung-burung tersebut berbaris-baris. Dia terbang di udara berbaris, jemaah sekalian. Bahkan berkali-kali dia membuat sebuah seperti atraksi yang menakjubkan, manuver, masya Allah ya, membuat sebuah manuver itu menakjubkan sekali, seperti ikan-ikan yang berkumpul di samudra, rapi sekali. Safat, berbaris-baris. Wa yaqbidna, dan mereka menahan diri mereka di udara, tidak jatuh, jemaah sekalian. Masya Allah. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahan mereka kecuali Rahman. Siapa Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi jawabannya adalah kenapa burung bisa terbang? Karena dia ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai masalah kayak gitu Nabi ajarkan. Apalagi masalah Id, hari raya, maka Nabi SAW pasti lebih memiliki perhatian untuk itu. Baik. Apa saja adab-adab dalam berhari raya kita akan sampaikan. Yang pertama, langsung saja. Ini nggak ada yang nulis ini. Nggak ada yang nulis ya. Hafalkan ya. Saya berbaik sangka langsung pada hafal ini. Masya Allah ini. Baik. HP-nya mati, oh masya Allah. Nulis pakai buku tulis, Pak Rafiq. Bukan pakai handphone. Nggak apa-apa ya. Yang pertama, langsung saja sambil dihafal ya. Di antara adab dalam berhari raya adalah zakat fitri, menunaikan zakat fitri. Yang mana pembahasan secara terperinci terkait zakat fitri telah kita sampaikan di majelis hari Jumat setelah tarawih yang pertama. Nanti jamaah bisa murojaah di di FB-nya, ada di FB di fanspage Parmusalin dan juga di YouTube. Silakan murojaah fikih zakat fitri dan sampaikan ke orang yang belum paham. Yang kedua, di antara adab dalam berhari raya adalah at-takbir 'inda ikmalil iddah min ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Di antara adab dalam berhari raya yang selanjutnya adalah bertakbir sejak terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Bertakbir sejak kapan? Terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, malam takbiran. Misalkan lebarannya hari Kamis misalnya,
Hari Rabu setelah terbenam matahari takbir. Para sahabat sebagian takbir di menara-menara, ada yang takbir di pasar-pasar, mengingatkan kaum muslimin, karena pasar merupakan tempat yang memudahkan kita untuk lalai kepada Allah. Nah, bertakbir di pasar-pasar tidak malu. Apalagi Rasulullah SAW-nya, beliau mengajarkan kepada para sahabat, beliau contohkan langsung kepada para sahabat bahwa beliau tidak pernah malu menyebut nama Allah meskipun di khalayak ramai. Kalau kita kan kadang mau zikir, mau nyebut nama Allah malu di hadapan orang-orang, sampai-sampai karena malu nyebut nama Allah, nyebutnya Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Sebut Allah, jangan malu. Nah, para sahabat bertakbir, menggemakan Madinah dengan takbir, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, setelah Allah menjelaskan tentang fikih puasa, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah terhadap apa-apa yang Allah telah hidayahkan kepada kalian. Jamaah sekalian, tidakkah kita bersyukur Allah memberikan kita kemudahan untuk berpuasa sudah sejauh ini? Tidakkah kita mau mengagungkan Allah? Tidakkah kita mau membesarkan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sukses berpuasa sudah sejauh ini. Bayangkan sudah sejauh ini berapa banyak hamba Allah yang gugur di tengah jalan. Sudah sejauh ini berapa banyak hamba Allah yang gagal mengerjakan ibadah puasa dengan sempurna. Kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Maka sangat wajar kalau di akhir Ramadan Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Apa makna takbir? Apa takbir? Membesarkan, maksudnya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Lafaz takbirnya beragam, jemaah sekalian, bervariasi. Dari Nabi sendiri, ya, Nabi SAW tidak menentukan lafaz-lafaz khusus. Namun alhamdulillah para sahabat mengabarkan kepada kita tentang lafaz-lafaz khusus ketika takbir di malam takbiran hari raya. Ada lafaz dari Abdullah ibnu Abbas, ada lafaz dari Salman Al-Farisi, ada lafaz dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan kebanyakan kita, rata-rata kita muslim dunia bahkan bertakbir dengan lafaz Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lupa ya, lupa. Terakhir takbiran tahun kemarin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam riwayat yang lain, redaksi lain di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Allahu Akbar 3 kali. Dari Allahu Akbar 2 kali atau 3 kali sama-sama warid, sama-sama boleh. Ya, jangan saling debat ya. Kuantum 2, ana 3, berarti kita ya beda aliran ya. Tidak ya. Fikih kita sama. Ya sama, enggak ada perbedaan. Jadi Allahu Akbar 2 atau 3 silakan, enggak masalah. Sama-sama dari riwayatnya. Ya, ini disunahkan takbir dengan lafaz itu. Sejak terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, batas maksimal takbir untuk Idul Fitri kapan? Setelah selesai sholat hari raya. Setelah sholat Id jangan takbiran lagi, sudah selesai. Makanya karena hari raya Idul Fitri takbirnya terbatas sekali, cuma dari hari terakhir bulan Ramadan sampai selesai sholat, maksimalkan. Maka sungguh telah menyimpang dari jalan kebenaran, terutama generasi-generasi muda. Sebelum pandemi ya, mereka menghabiskan waktu takbiran untuk ngarak, pakai truk, ngumpul-ngumpul, gendang-gendangan, mabuk-mabukan, na'udzubillah, merayakan kemenangan dengan begitu, maksiat. Ini menunjukkan bahwa mereka belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan cara yang salah. Maka orang-orang beriman yang mengenal tentang keutamaan takbir, mengenal tentang bagaimana tuntunan Nabi SAW, hendaknya mengisi waktu luang dengan terus bertakbir. Ajak keluarga, sanak saudara untuk mengisi waktu luang dengan bertakbir. Agungkan Allah, agungkan Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya orang-orang yang mengenal Allah saja yang dia tidak akan pernah bosan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, akal kita enggak sampai, jemaah sekalian.
Tapi gambaran sedikitnya, simpelnya Nabi mengabarkan kepada kita begini. Semangat, jangan ngantuk ya, semangat ya, Masya Allah, semangat, Masya Allah. Doanya jangan bismika, doanya ya zikir pagi, tapi nanti ya. Sekedar tambahan info buat kita bahwa zikir pagi itu silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dari subuh sampai terbit matahari, dan ada yang mengatakan dari terbit matahari sampai zuhur. Berarti gara-gara kajian nih belum sempat zikir pagi, setelah kajian boleh, silahkan. Baik. Gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah menciptakan langit berapa lapis? 7 lapis. Lapisan pertama atau langit pertama ke langit yang kedua, kalau kita ingin beranjak dari langit pertama ke langit yang kedua, itu jaraknya khamsu mi'ati am, 500 tahun. Berarti kalau kita ingin menempuh ke langit ketujuh, kita harus menempuh jarak sekitar 3.500 tahun. 7 langit, begitu besarnya, begitu lebarnya. Kita ke langit 2 aja udah gak mungkin itu, 500 tahun. Secanggih-canggihnya teknologi NASA gak akan pernah bisa beranjak ke langit yang kedua. Ya langit galaksi yang sudah begitu luas ini saja itu udah masih langit pertama itu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah itu punya kursi. Jangan bayangkan bahwa Allah memiliki kursi, kursinya sama seperti kursinya makhluk. Kata Nabi SAW, kursinya Allah itu adalah maudhi'u qadamai Rabb. Kursi Allah maksudnya adalah tempat meletakkan kedua kakinya Allah. Jangan bayangkan. Kita beriman Allah memiliki kaki yang sesuai dengan kelayakan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gambaran kursi Allah dengan langit dan bumi dicampur langsung, langit bumi. Langit dan bumi yang tadi besar tadi 3.500 tahun perjalanan, itu ibaratnya sebuah logam. Adapun kursinya Allah ibaratnya sebuah perisai. Tahu perisai ya? Tameng. Besarnya perisai. Langit bumi logam, kursi Allah perisai. Lihat perbandingan antara langit bumi. Kita nggak ngomongin kita ya, langit bumi. Kita semana? Jemaah sekalian. Sangat nggak kelihatan. Gue gimana gopean tadi, gopean. Ini lagi nggak fokus ya. Semangat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Arsy-nya Allah ya, kalau arsy itu kalau di definisi bahasa ya singgasana, tapi jangan bayangkan seperti apa. Kita yakini Allah memiliki arsy sesuai dengan keagungan Allah. Langit dan bumi jemaah sekalian, dibandingkan dengan arsy-nya Allah, ibaratnya langit bumi adalah logam, sedangkan arsy-nya Allah adalah padang pasir. Logam dilempar ke padang pasir, kelihatan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy segitu besarnya, dan ini menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Berarti kita dengan Allah perbandingannya semana? Gak ada apa-apanya jemaah sekalian. Makanya ketika mengetahui alangkah maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, kok bisa kita bosan dalam bertakbir? Kok bisa bertakbir baru 10 kali udahan, setelah itu lalai, malu bertakbir? Padahal Allah Subhanahu wa taala akbar, maha besar, dan azim, maha agung. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, adab Aid yang pertama tadi zakat, yang kedua bertakbir. Jangan pernah bosan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus seperti itu, terus. Jangan pernah bosan. Baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, adab yang berikutnya adalah sholat hari raya. Ya, adab hari raya yang selanjutnya adalah mengerjakan sholat hari raya. Tadi sebelumnya jamaah sekalian masalah takbir untuk Idul Fitri berlangsung cuma sampai selesai sholat. Adapun Idul Adha sampai kapan? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Pas kapannya? Zuhur, subuh, asar, tayyib ya. Adapun Idul Adha, kurban, takbir berhenti ketika di tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar. Berarti kalau Idul Adha atau kurban, takbir masih berlangsung meskipun setelah selesai sholat Aid, takbir masih berlangsung.
dan lebih ditekankan lagi ketika selesai menunaikan sholat 5 waktu. Jadi imam gak langsung zikir setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbiran dulu, mengajak para jamaah untuk bertakbir. Setelah bertakbir beberapa kali baru silakan lanjutkan zikirnya. Baik. Yang ketiga, adab dalam hari raya adalah mengerjakan sholat hari raya, mengerjakan sholat Aid. Silang pendapat di kalangan para ulama terkait hukum sholat Aid. Apakah dia wajib ain, artinya wajib bagi masing-masing individu, atau apakah dia fardu kifayah, wajib bagi sebagian golongan, atau jangan-jangan dia sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan? Mana yang benar? Fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah muakkadah? Mana palanya ini? Palanya mana? Semangat, semangat. Kok pada nggak ada palanya nih kemarin? Masya Allah, Masya Allah, semangat ya. Nunduk. Oh mungkin lagi sedih mungkin ini. Sedihnya tadi harusnya, bukan sekarang. Gimana? Alfat gimana? Santri lagi nih. Semangat ya, semangat, Masya Allah. Jadi boleh nggak apa pindah tempat ya, atau cuci muka atau apa ya, semangat. Habis mana palanya nih, pundak doang. Baik. Mana yang tepat jamaah sekalian? Mana yang tepat? Wajib ain, fardu kifayah, atau sunnah? Fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah? Silang pendapat di kalangan jamaah al-mursalin. Masya Allah. Mana yang rojih ini, Masya Allah ya. Masing-masing punya dalil kuat ya, Masya Allah ya. Masing-masing punya dalil yang kuat. Namun di sini kita berhak untuk memilih salah satu di antara 3 pendapat tersebut. Yang mengatakan fardu ain, ya beberapa ulama ya mengatakan fardu ain karena ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ini dalil tentang wajibnya salat Idul Adha dan Idul Fitri mengikuti. Kata ulama-ulama mazhab atau pendapat yang pertama. Dalam hadis juga dikatakan bahwa Nabi SAW beliau selalu mengerjakan salat Aidain, salat 2 hari raya. Dan Nabi SAW mendawamkan muwadhabah, senantiasa merutinkan salat Aidain, 2 hari raya. Kalau dia bukan wajib, pasti Nabi sesekali akan meninggalkannya. Ya, dan Nabi SAW di antara bukti bahwa salat hari raya merupakan fardu ain, Nabi memerintahkan semua perempuan-perempuan selama dia masih salat ya, meskipun dia sedang dipingit, meskipun dia sedang karena adat Jazirah Arab saat itu perempuan-perempuan yang sedang dipingit, dan beberapa perempuan-perempuan mereka tersembunyi di rumah, Nabi perintahkan mereka untuk keluar. Bahkan yang menstruasinya pun tetap keluar dalam rangka menyaksikan doanya kaum muslimin. Kalau dia tidak wajib, Nabi ngapain sampai memerintahkan para sahabat-sahabat perempuan untuk keluar? Ini kata ulama-ulama mazhab atau pendapat yang pertama. Baik. Nah, pendapat kedua mengatakan fardu kifayah. Ya karena yang wajib hanya sholat 5 waktu. Lalu dalil yang ada seakan-akan dia menunjukkan sebuah kewajiban yang kalau sudah ada yang mengerjakan sebagian kalangan, maka sebagian lain tidak wajib. Pendapat ketiga mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Yang artinya konsekuensinya kalau kita mengatakan sholat hari raya merupakan sunnah muakkadah, boleh tinggalkan nggak? Boleh tinggalkan nggak? Misalnya kita milih pendapat yang sunnah muakkadah, konsekuensinya boleh meninggalkan sholat atau tidak? Boleh dong, kan sunnah muakkadah. Contoh sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan itu adalah sholat witir. Ya, kita mau tahajudnya doang nggak pakai witir ya silahkan. Contoh lainnya adalah tahiyatul masjid. Datang ke masjid, sunnahnya kan sholat dulu 2 rakaat. Kalau ada orang datang langsung duduk, dosa nggak dia? Nah, pendapat yang kita pilih nggak dosa karena sunnah muakkadah. Sholat Aidain, sholat hari raya pun kata ulama-ulama pendapat yang ketiga dia sunnah muakkadah. Kenapa? Ada salah seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat-sholat yang wajib itu apa saja. Nabi SAW hanya mengatakan as-shalawatul maktubah. Sholat-sholat yang wajib itu sholat-sholat yang 5 waktu maksudnya.
illa an tatawwa, adapun yang lain tatawwa, engkau hanya mengerjakan sunnah. Artinya apa? Solat selain solat 5 waktu hukumnya sunnah dari hadis tersebut. Jamaah sekalian, Arab Badui saat itu posisinya dia sedang bertanya kepada Nabi SAW tentang solat yang wajib. Jamaah sekalian, apakah Nabi SAW pernah menyembunyikan satu bab ilmu? Pernah tidak? Pernah tidak? Gak mungkin bagi Nabi SAW. Dan jangankan menyembunyikan ilmu, menunda-nunda penyampaian ilmu itu gak layak bagi Nabi. Kaidah para ulama mengatakan ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Mengakhirkan penjelasan padahal saat itu sedang dibutuhkan penjelasannya, ini enggak boleh bagi Nabi SAW. Arab Badui ini Islamnya masih baru, belum bagus. Bertanya kepada Nabi, nak kabarkan kepadaku solat-solat yang wajib apa saja. Tapi Nabi kabarkan cuma apa? Solat 5 waktu. Di sini Nabi enggak menyembunyikan apa-apa. Nabi katakan yang wajib cuma solat 5 waktu. Selebihnya tatawwa, sunnah. Maka ya saya pribadi memilih pendapat sunnah muakkadah, namun jangan mentang-mentang dia sunnah muakkadah kita remehkan, kita sepelekan. Karena diantara bentuk ketakwaan seseorang adalah dengan dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan bertakwa, seseorang dikatakan dia bertakwa ketika dia mengagungkan semua ibadah dan syariat Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sunnah. Orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dan malas beribadah kepada Allah, di antara sebab awalnya adalah meremehkan yang sunnah-sunnah. Kan cuma sunnah, kan cuma sunnah. Ditinggalkan, akhirnya apa? Dia berani meninggalkan yang wajib. Na'udzubillah. Nah, meskipun sholat hari raya adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah, tetap kita adakan. Masing-masing masjid adakan. Konsekuensinya adalah barang siapa yang ketinggalan sholat hari raya, kalau dia mau mengqadha silahkan, kalau dia tidak mengqadha pun silahkan. Udah siap-siap pakai baju baru, rebahan sebentar, masih lama ini. Bangun-bangun asar, gimana? Pingsan dia. Oh, zuhur bukan asar ya. Gimana? Qadha tidak? Qadha tidak? Kalau dia ikut pendapat yang wajib ain, wajib mengqadha. Konsekuensinya gitu. Kalau ikut pendapat yang fardu kifayah, mengqadha tidak? Dia ikut pendapat fardu kifayah. Apakah dia sholat ketika ingat? Tidak, karena fardu kifayah pengertiannya kalau sudah ada yang mengerjakan kita nggak dosa. Yang dosa adalah kalau nggak ada satupun yang mengerjakan. Ya, itu fardu kifayah konsekuensinya. Kalau dia mengikuti yang pendapat sunnah, ya sudah selesai, nggak perlu dia mengqadha. Tapi kalau dia mau mengqadha silahkan. Baik, itu yang kita pilih ya. Yang berikutnya poin selanjutnya diantara adab dalam berhari raya adalah, atau sebelumnya poin terbaru ya, adab sebelum mengerjakan sholat hari raya. Apa saja persiapan kita sebelum menunaikan sholat hari raya? Yang pertama, al-ghuslu, mandi. Di antara adabnya adalah mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi besar, mandi wajib. Ightisal, karena lafadznya ightisal. Dalam bahasa Arab atau dalam hadis dinyatakan dalam bahasa Arab ightisal, maka maknanya mandi wajib. Artinya pakai niat mandi wajib. Kalau lafadznya istihmam, ini namanya mandi biasa. Dalam Islam ada mandi biasa, kita biasa kalau sehari mandi 2 kali, ini mandi biasa. Nah, ada namanya mandi wajib, mandi yang ditekankan, harus pakai niat. Di antaranya apa? Mandi ketika gara-gara apa? Junub, baik junub karena bercampur atau junub karena mimpi basah. Termasuk mandi untuk Jumatan, termasuk mandi untuk mandi setelah memandikan jenazah, ini sunnah ya, mandi wajib. Termasuk ini sebelum menunaikan sholat Aid, sunnahnya adalah mandi wajib ya, mandi wajib. Caranya sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Kalau tidak hafal caranya nggak masalah, mandi seperti biasa, tapi niatnya niat mandi wajib. Jelas? Baik. Yang kedua, persiapan sebelum sholat yang selanjutnya adalah yustahabbu an yatanadhdhaf, disunnahkan bebersih, membersihkan diri. Semua yang bisa dibersihkan, bersihkan. Mencukur bulu-bulu yang perlu dicukur, ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya. Adapun jenggot, boleh tidak jenggot? Boleh nggak? Boleh nggak? Sedikit aja nggak apa-apa, boleh. Sedikit aja, boleh nggak?
haram. Kata Nabi SAW, ahful liha wa qassus syawarib khaliful yahuda wal majus. Biarkan jenggot tumbuh, biarkan. Cukurlah kumis-kumis kalian. Cukur ya, lafadznya qassu, cukur, bukan dikerok atau dicabut. Sebagian menghabiskan kumisnya dicabut, jadi total nggak ada apa-apa. Lafadznya bukan cabut atau botak habis, tapi hanya cukur. Nanti akan tumbuh lagi, memang begitu, akan tumbuh lagi, sengaja agar di wajah kita tetap ada bulu-bulu, tidak menjadi amrod. Amrod itu laki-laki yang nggak ada bulu-bulu sama sekali, itu amrod. Tetap agar ada bulu di wajahnya. Lalu kata Nabi SAW, selisihilah oleh kalian Yahudi dan Majusi. Orang Yahudi, orang Majusi punya kebiasaan menggondrongkan kumis, mencukur habis jenggot. Loh gimana? Katanya Abdullah ibnu Umar pernah mencukur jenggot, mengurangi. Benar tidak? Benar ya? Benar, sahih. Tapi Abdullah ibnu Umar itu berdasarkan ijtihad beliau, bolehnya mencukur jenggot itu kalau jenggotnya sudah panjang dan yang dicukur adalah di bawah genggaman, begini, kepalan. Faktanya orang-orang Indonesia yang mereka mencukur jenggot habis kayak Abdullah bin Umar, tapi habis. Gimana? Kalau mau kayak Abdullah bin Umar, jenggotnya panjang, ambil genggaman di bawah genggamannya yang dicukur. Itu pun yang Abdullah bin Umar lakukan ketika tahallul selesai haji. Faktanya orang-orang Indonesia yang nyukur jenggot habis haji. Habis haji? Kapan dia haji? Belum haji dia. Setiap nyukur rambut, jenggot sekalian mas? Iya sekalian jenggot. Saya kan terpaksa, akan abang yang melakukan, saya emang nggak tahu. Ya gimana kan bapak yang punya pala, gimana ya? Harusnya ditahan ya, harus ya. Jemaah sekalian, ini nikmat, jenggot itu nikmat yang Allah berikan. Ya, itu nikmat anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, maka syukuri. Jangan dicukur, jangan malu. Katanya pecinta Nabi SAW, kita mengaku sebagai perindu Rasulullah SAW. Apa yang harus kita jawab di hadapan Nabi ketika kita berhadapan dengan beliau pada hari kiamat dalam keadaan mencukur jenggot-jenggot kita? Nah, baik. Jadi bebersih yang dimaksud, bersihkan anggota tubuh, termasuk cukur-cukur bulu-bulu yang boleh dicukur, ketiak, kumis, kemaluan dan seterusnya, termasuk memotong kuku, ya bersihkan. Ini juga sekaligus kita meluruskan pemahaman. Di antara sunnah bebersih ini juga berlaku untuk hari Jumat. Sebelum Jumatan sunnahnya bebersih, motong kuku, nyukur kumis, nyukur bulu ketiak dan seterusnya. Cuma masyarakat awam sebagian beranggapan yang namanya motong kuku harus hari Jumat. Kalau hari Jumat hasilnya bagus. Kalau hari Sabtu gimana? Ya, ini namanya mengkhususkan suatu hari untuk bebersih. Kalau dia tidak mendatangkan dalil, maka dia telah salah. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan untuk bebersih, maksudnya tidak mengkhususkan harus potong kuku hari Jumat, potong rambutnya Jumat aja, biar bagus hasilnya. Sama aja, gitu-gitu aja, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi di sini sunnahnya bebersih. Ketika memang rambut sudah dicukur, kuku sudah dipotong dan semuanya udah nggak perlu dibersihkan lagi, ya sudah, silahkan. Nah, sunnah sebelum hari raya juga bebersih. Kemudian yatatayyab, disunnahkan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Adapun perempuan maka diharamkan memakai minyak wangi untuk keluar rumah, melainkan kalau dia memakai hanya untuk di hadapan suaminya saja. Atau perempuan yang single boleh nggak pakai minyak wangi? Kan kalau yang sudah punya suami, dia pakai minyak wangi depan suaminya di kamar nggak masalah. Nah, kalau yang single boleh tidak? Ini bukan berarti apa boleh. Oh, jangan bilang boleh, gimana nih? Jangan bilang boleh. Kerekam loh. Perempuan bukan berarti dia harus bau, tidak jamaah sekalian. Jangan salah paham. Ada beberapa bentuk-bentuk minyak wangi perempuan atau yang terkandung dalam sabun mandi dan hand body yang itu sudah mewangikan tubuh mereka. Dan pilih kira-kira yang wanginya tidak semerbak keluar. Cukup terhirup sama mereka sendiri. Karena dalam rangka agar jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan, Nabi SAW mengabarkan perempuan mana saja ista'tarat yang pakai minyak wangi lalu keluar rumah melewati sekelompok laki-laki, fahiya zaniyah, maka dia pezina, wanita buruk yang dia keluar rumah pakai minyak wangi. Apalagi na'udzubillah, sebagian perempuan sudah pakai minyak wangi membuka aurat dan sengaja emang lewat ke laki-laki, sengaja biar dipuji.
tampil di sosial media sengaja biar dapat banyak like, biar banyak followers, yang dia lupa dengan dia memajang foto-foto haram tersebut, dia lupa di hari kiamat ada persidangan yang dia tidak akan pernah bisa dusta di dalamnya. Nauzubillah. Maka jemaah sekalian, ya nikmat ya Allah berikan kepada kita hidayah sehingga masya Allah istri-istri kita bisa berhijab dengan hijab yang syar'i. Ya, nanti anak perempuan kita ajarkan berhijab dengan hijab yang syar'i. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Yang berikutnya sunnah yatasawwak, bersiwak, menyikat gigi dengan kayu arok. Apa kayu arok? Kayu siwak. Kalau jamaah yang pulang umroh biasanya bawa oleh-oleh siwak. Ya, namanya kayu arok gitu. Atau boleh sikat gigi dengan sikat gigi yang modern, enggak masalah. Yang berikutnya di antara sunnahnya yalbas ahsana ma yajid, memakai pakaian terbaik, bukan pakaian terbaru. Enggak mesti baru, ya. Disunnahkan ketika berhari raya atau sholat hari raya untuk memakai pakaian yang paling terbaik yang kita punya. Dan terbaik jemaah sekalian, luruskan pemahaman, enggak mesti apa? Sampaikan kepada anak-anak biar nggak usah minta baju baru. Nak, tahu nggak nak gitu ya bahwa Nabi kabarkan yang terbaik, yang kita pakai yang terbaik, bukan yang terbaru. Karena yang terbaru belum tentu baik jemaah sekalian. Kita beli baju baru terkadang ternyata lebih baik baju-baju yang lama. Dan Nabi SAW mengabarkan di antara baju yang paling terbaik adalah baju berwarna putih. Ya, pakaian berwarna putih, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak ada larangan dalam Islam memakai pakaian warna apapun. Hanya saja perempuan akan menjadi haram memakai suatu pakaian kalau pakaiannya ada unsur-unsur keharaman. Seperti apa? Warnanya itu terlalu tipis sehingga memperlihatkan warna kulitnya, atau tebal tapi ketat menceplak lekak-lekuk tubuhnya. Ini jadi haram bukan karena warna, tapi haram karena unsur-unsur yang lain. Nah, laki-laki juga kalau punya baju putih itu bagus. Itu yang terbaik. Kata Nabi SAW, inna ahsana thiyabikumul bayad, sebaik-baik baju kalian adalah yang berwarna putih. Fakaffinu fiha mautakum, maka kafanilah jenazah-jenazah di antara kalian dengan kain kafan berwarna putih, karena putih merupakan pakaian terbaik. Di antara dalil bolehnya atau sunnahnya memakai pakaian terbaik ketika hari raya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membeli jubah terbuat dari sutra. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ibta' hadhihi, pakailah pakaian ini untuk bertemu dengan wufud, tamu-tamu resmi, dan Aid, untuk berhari raya. Nah, cuma jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena Umar bin Khattab waktu itu belinya jubah sutra. Apa hukum memakai sutra bagi laki-laki? Haram. Kata Nabi SAW, innama hadhihi thiyabu man la khalaqa lahu, ini adalah bajunya orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan terkait sutra dan emas, kata Nabi SAW, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati wa halalun ala niswatiha, bahwasanya emas dan sutra haram bagi laki-laki di umatku dan halal bagi para perempuan-perempuannya. Nah, artinya karena Umar waktu itu belinya baju terbuat dari sutra, Nabi nggak pakai. Tapi Nabi tidak mengingkari apa yang Umar katakan, wahai Rasulullah, pakai ini, gunakan untuk bertemu dengan para tamu dan gunakan untuk mengerjakan sholat hari raya. Ini dalil bolehnya memakai pakaian terbaik, terbagus ketika menunaikan sholat hari raya. Jangan dibalik ya, orang Indonesia biasanya kalau pas sholat pakai baju biasa, kaos oblong ya. Baju bagusnya nanti pas open house, baru tuh pakai baju bagus, masya Allah. Pas lagi sholat biasa aja, sarungan, koko tipis ya, baju koko tipis, sarung, pakai selendang, udah gitu aja. Tapi kalau open house, masya Allah, bagus-bagus. Harusnya pas sholat jemaah sekalian, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, gunakan pakaian terbaik. Berarti kalau beli baju baru, beli baju yang digunakan untuk ibadah. Jangan kita milihnya baju-baju yang untuk untuk jalan-jalan, tamasya. Beli untuk ibadah, beli jubah, beli peci jemaah sekalian, beli sarung, beli koko, itu bagus sekali untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa kita memiliki semangat untuk ibadah kepada Allah, sampai-sampai yang kita incar baju-baju itu baju yang terbaik untuk ibadah.
Sebagian kita kan kalau beli baju nanti kalau jalan-jalan pakai yang mana nih? Ya, nanti kalau kalau ketemu sama tamu pakai yang mana? Kita katakan untuk bertemu dengan Allah pakai yang mana? Itu harusnya. Nah, baik. Dan kenapa Umar bin Khattab memilih jubah terbuat dari sutra? Karena memang jubah sutra ini adalah tren saat itu di Jazirah Arab, atau di zaman itu biasa para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan, para pejabat-pejabat suatu kerajaan, mereka untuk menunjukkan kegagahan mereka, menunjukkan kemuliaan mereka, mereka biasa menggunakan jubah-jubah terbuat dari sutra. Di samping harganya mahal, kemudian juga orang yang memakainya itu bertambah wibawanya. Makanya penghuni surga nanti akan diberikan nikmat oleh Allah jubah-jubah terbuat dari sutra berwarna hijau. Aliyahum thiyabu sundusin khudrin min istabraq. Aliyahum, pakaian kebesaran mereka, pakaian kegagahan orang-orang penghuni surga adalah jubah-jubah terbuat dari sutra berwarna hijau. Gagah sekali. Nah, sabar sebentar, di dunia belum halal. Di akhirat Allah akan halalkan sutra tersebut untuk kita. Nah, kembali kepada pembahasan, intinya Nabi SAW tidak menerima jubah sutranya, tapi beliau tidak mengingkari tentang bahwasanya berhari raya itu harus pakai baju yang terbaik. Jadi kalau ada orang pakai baju bagus, sombong bukan? Sombong bukan? Ya nggak sombong, dia niatnya kan nggak sombong. Kalau dia pakai baju bagus, niatnya sombong, dosa dia. Dia pakai baju bagus, niatnya sombong, dia berdosa. Atau dia diantara bentuk kesombongan adalah dia memakai baju yang nyeleneh, bukan yang baju ibadah negara lain. Ini nggak masalah. Artinya negara lain maksudnya orang-orang Indonesia kan biasa ibadah pakai koko, pakai sarung. Lalu orang-orang Pakistan biasa pakai koko yang sedengkul, selutut. Makanya dinamakan gamis Pakistan ya. Nah, kita pakai baju-baju ala Pakistan. Ini sombong bukan? Ini nggak sombong. Meskipun sebagian mengatakan ini di luar daripada kebiasaan masyarakat, nggak masalah. Nggak menyelisih syariat. Nah, ada orang pakai baju nyeleneh. Misalkan apa baju nyeleneh itu? Ya, bola. Jubah tapi isinya lambang klub bola. Jubah di sini Barcelona, ada salibnya di situ. Terus di sininya tauhid. Tauhid di sini ya. Di belakangnya nama sahabat. Ini nyeleneh namanya jemaah sekalian. Niatnya bagus tapi nyeleneh. Di luar nalar, di luar kebiasaan, bahkan bisa menjurus kepada istihza, mengolok-olok agama Allah. Gimana dicampur dengan Barcelona? Tauhid. Nggak bisa. Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, barang siapa yang memakai pakaian nyeleneh untuk kesombongan biar jadi pusat perhatian, maka dia akan dipakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian untuk pamer di dunia, Allah akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Baik. Jadi pakai baju bagus itu enggak sombong, pakai aja enggak masalah. Bahkan Allah itu suka kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, hamba tersebut menampakkan. Kata Nabi SAW, "Idza ataakallahu malan", apabila Allah memberikan kepadamu sebuah harta, sebuah nikmat, falyura atharu ni'matihi 'alaika wa karamatuh. Ketika Allah berikan kepadamu sebuah nikmat, maka hendaknya tampakkan bukti-bukti nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah kasih kita motor baru, pakai. Jangan kita malu-malu, takut dibilang ya sombong, atau takut dibilang banyak duit nih, pinjem dong, kan gitu ya. Kalau saya pakai motor baru, saya dibilang banyak duit nanti, orang pada minjem ke saya nanti. Pakai aja nggak apa-apa. Dan jangan dihinakan. Orang Indonesia kan menganut paham basa-basi ya. Motor baru nih, enggak ini mah jelek. Motor bagus ini, enggak ini mah jelek, saya masih nyicil ini. Kok kenapa malah curhat? Jamaah sekalian, kita nggak mau tahu itu nyicil atau enggak, kita nggak mau tahu. Kita hanya memuji, masya Allah motor baru. Katakan alhamdulillah, semoga Allah berkahkan. Bajunya bagus, masya Allah. Apa ini mah obralan. Lah terus kenapa kalau obralan? Sampaikan jamaah sekalian, alhamdulillah baju baru. Allah Subhanahu wa taala senang dan memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan Allah akan mengancam dengan azab yang pedih bagi hamba Allah yang tidak mau
bersyukur. Baik, jadi pakai baju baru nggak apa, silahkan. Dengan syarat baju baru yang kita pakai tidak menyelisihi syariat. Kalau baju baru yang kita pakai menyelisihi syariat, seperti apa? Bajunya robek-robek, pahanya kelihatan, atau baju yang bertuliskan lambang-lambang kesyirikan, atau menjurus kepada penghambaan kepada makhluk. Hidup dan matiku untuk Persija. Hah? Ada kayak gitu, ada fakta kan? Ya sengaja saya sembunyiin Persijanya ya. Oh udah kesebut ya. Ya semua, nggak cuma Persija, semua apa fanatikus klub kayak gitu sama. Nauzubillah. Jamaah sekalian, selama baju tersebut nggak ada unsur-unsur keharaman, dia baru pakai, Allah Subhanahu wa taala senang. Ketika seorang hamba menampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahkan ceritakan, boleh nggak? Boleh nggak menceritakan nikmat? Dengan niat nggak sombong, nggak apa-apa, boleh, bahkan ini dianjurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Tahadduts bin ni'mah namanya, menceritakan nikmat. Baik. Jadi jangan dia disuuzonkan ya, ada orang cerita, alhamdulillah anak saya lulus ke sekolah yang dia inginkan, favorit ya. Ya jangan kita anggap dia sombong sekali. Tahu dalam hati, lah kok curhat, saya juga nggak mau tahu. Tidak, kita senang, ikut senang. Muslim itu harus berempati. Saudaranya senang, kita senang. Saudaranya sedih, kita sedih. Itu empati namanya. Masya Allah, dia anaknya diterima ke sekolah favorit, kita ikut senang. Masya Allah, semoga berkah, semoga Allah mudahkan dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya, ini masih banyak pembahasan, ini masih belasan poin ini. Masya Allah ya, semangat ya, semangat, Masya Allah. Ngopi. Ya, kopinya masih ada, kopinya nih bekas tadi, Masya Allah. Sekalian lihat mantau matahari, kita penasaran mataharinya kayak apa ya, mudah-mudahan ya. Baik, sekarang belum ya. Kalau nggak salah ya. Jadi memang mataharinya itu terkadang nggak kelihatan terbitnya. Dia baru kelihatan nanti di jam sekian, baru kelihatan bundarannya. Selama dia terbit sekarang nih masih ada mega merah, dia tertutup sama awan. Terhalangi awan. Nanti dia tahu muncul dia. Sudah di atas. Sudah di waktu duha. Di waktu dimana kira-kira matahari sejajar dengan tombak. Ya maka kita pantau jam 7-an lah nanti insyaallah ya. Baik. Lanjut. Yang keempat, disunnahkan memakan makanan ringan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Ringan di sini diantaranya adalah kurma yang Nabi SAW lakukan langsung. Beliau terbiasa makan kurma terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Adapun Idul Adha, kurban, sunnahnya apa? Hah? Puasa. Sunnahnya nggak makan ya, bukan puasa ya. Kalau puasa kan kita habis subuh bingung mau makan mau minum, kan biasanya kita harus kalau bangun tidur kan kita minum dulu ya. Nah, bukan puasa, maknanya sunnahnya itu nggak makan dulu. Sunnahnya apa? Hikmahnya sunnahnya nggak makan sebelum kurban, agar kita menyegerakan sholat hari raya kurban. Setelah itu menyembelih kurban, lalu langsung diolah makan bareng-bareng. Kalau sebelum menunaikan sholat Idul Kurban itu kita makan dulu di rumah, nyarap dulu, daging udah jadi nggak ada yang mau makan. Kenapa? Masih kenyang. Kan para pengkurban senang kalau dagingnya dimakan oleh kaum muslimin. Dulu para sahabat seperti itu, mereka nggak makan sebelum Idul Kurban, sebelum sholat hari raya Idul Kurban. Setelah sholat hari raya, barulah mereka memotong sesembelihan, langsung makan. Ya, kalau kita kan lama ya, biasanya motong pagi, dapat dagingnya sore, itu masih mentah juga itu belum. Sore masih mentah kan, dapatnya sore, olahnya besok biasanya gitu. Kita nggak mungkin kan kita makan sampai nunggu besok, nggak mungkin. Baik, itu sunnah makan beberapa butir kurma. Yang selanjutnya, yang kelima, disunnahkan menuju tempat sholat dengan berjalan kaki. Ini sunnah. Santri berkurang nih. Oh, Masya Allah ya. Tinggal 2 orang, tahan punya, tandain tinggal 2 orang. Kalau ada santri di bawah panggil mah ya. Sunnahnya jalan kaki jemaah sekalian. Karena kata beberapa sahabat, termasuk di antara Sa'ad radhiyallahu taala beliau mengatakan, kana yakhruju ilal 'id masyian wa yarji'u masyian.
Rasulullah SAW berangkat sholat Aid ke musola, ke tempat sholat, ke lapangan dalam keadaan berjalan kaki, dan pulangnya pun jalan kaki jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka boleh naik kendaraan. Ya kita nggak mungkin dong, ya saya dari Walang ke Al-Mursalin jalan kaki. Nanti khawatir DKI Ustadznya mana nggak hadir-hadir ini. Ya kalau memungkinkan, dan itu bagus dalam rangka juga menyetarakan keadaan. Dengan berjalan kaki kaum muslimin, jalan-jalan akan penuh, ramai. Jadi kita senang melihatnya, gembira. Masya Allah kaum muslimin ramai, memenuhi jalan di mana saja ada. Kemudian juga penyetaraan. Dengan sama-sama jalan kaki kita nggak bisa bedakan mana raja, mana pejabat, mana rakyat, semua sama bareng. Tapi kalau misalkan naik kendaraan, ada yang motor baru, ada yang motor lama, ada yang mobil bagus, mobil mewah, sehingga kita mengalami kesenjangan. Masya Allah, ini motornya bagus, mobilnya bagus, saya jalan kaki. Nah, andai semua jalan kaki menyetarakan keadaan dan lebih rendah hati tentunya. Baik, lanjut. Yang selanjutnya, yang keenam, disunnahkan sholat 2 hari raya di musola. Musola yang dimaksud adalah lapangan. Ya, musola dalam bahasa Arab yang terdapat dalam hadis maknanya bukan seperti yang difahami oleh orang Indonesia. Musola itu berarti apa? Masjid kecil di Indonesia. Kalau masjidnya kecil, jangan namakan masjid, musola. Kalau gede, masjid. Benar tidak? Ah, benar ya. Kita boleh nggak kalau kita punya masjid kecil namakan masjid? Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Boleh. Jadi nggak ada ketentuan harus musola. Mungkin permasalahannya di perizinan pendirian masjid atau musola. Mungkin ketentuannya kalau orang Indonesia, peraturan dari pemerintahnya mungkin ya. Kalau kecil kira-kira tanah hanya berapa meter, namakan musola. Kalau gede maka namakan masjid. Dalam hukum Islam kecil atau besar sama-sama masjid. Bahkan Nabi SAW memotivasi para sahabat, termasuk kita, untuk berlomba-lomba membangun masjid atau berinfak untuk masjid meskipun cuma sebesar kaki burung. Kata Nabi SAW, man bana lillahi baitan, barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, rumah Allah, masjid maksudnya, meskipun cuma sebesar kaki burung. Tahu kaki burung jemaah sekalian? Sebesar apa dia? Kata Nabi, meskipun cuma sebesar kaki burung, Allah akan bangun baginya rumah di surga. Kita punya uang berapa? Sedikit, cuma 10.000 buat nyumbang pembangunan masjid, boleh tidak? Sangat boleh, bukan nominalnya kita lihat, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 10.000 rupiah tadi, yang kalau 10.000 itu beli tanah 10.000 paling cuma seharga seluas kaki burung jemaah sekalian. Apa kata Nabi? Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Menunjukkan masjid kecil ataupun besar itu masjid. Nah, untuk menunaikan sholat Aid sunnahnya di musola, yaitu lapangan. Nabi SAW kata para sahabat, beliau keluar menuju musola. Setiap hari raya Nabi ke musola, ke tempat sholat. Padahal Nabi SAW tinggal di mana beliau? Madinah. Di Madinah ada apa? Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat setara dengan berapa kali sholat? 1000 sholat di masjid lain. Seseorang sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat, pahalanya 1000 kali lipat sholat di masjid biasa. Berarti orang-orang Madinah sholat sekali, orang Al-Mursalin harus 1000 kali dulu. Masya Allah. Makanya ke Madinah. Ngapain di sini? Masya Allah ya, nikmat sekali. Rugi kalau mereka udah tinggal di Madinah, mereka maksiat, mereka rugi sekali. Tapi bukan berarti kita yang di Al-Mursalin kita nggak mulia, tidak. Terus berusaha, jemaah sekalian. Nah, Nabi SAW tinggal di Madinah, yang mana di Madinah ada Masjid Nabawi. Tapi ketika sholat hari raya, Nabi tinggalkan Masjid Nabawi. Untuk apa? Menuju ke apa? Musola, lapangan. Ini menunjukkan bahwasanya kita ikuti apa yang Nabi SAW tuntunkan, yaitu apa? Sholat hari raya di lapangan, bukan di masjid. Kalau sekiranya masjid lebih utama, Nabi pasti lebih milih Masjid Nabawi daripada hanya lapangan. Adapun Masjidil Haram, maka kita boleh sholat di masjidnya, karena kata para ulama, Masjidil Haram itu kata Allah disebut dengan wadin, lembah. Bukan masjid, karena memang geografisnya itu kondisinya itu pegunungan dan lembah-lembah yang enggak memungkinkan bagi mereka untuk sholat di lapangan. Nah, jadi boleh. Baik. Kalau di masjid gimana? Boleh tidak? Sah tidak?
sah ya, orang yang sholat di masjid maka dia sah, termasuk karena sebuah alasan yang darurat, hujan atau nggak punya lapangan. Masjidnya itu dekat sama jalan raya dan di depannya perumahan warga yang sempit sekali, nggak mungkin buat sholat. Dalam hal ini boleh menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Berikutnya, masih banyak ini, semangat ya, semangat kan nih? Masya Allah, semangat ya. Nanti tidurnya nanti aja di rapel ya. Yang ketujuh, disunnahkan mukhalafatut tariq, menyelisihi jalan. Berangkat dari jalan suatu jalan dan pulang dari jalan lewat jalan yang lain. Ini sunnah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa at-tariq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari raya, datang pada hari raya, beliau mukhalafatut tariq, menyelisihi jalan. Berangkat dari suatu jalan, pulangnya lewat jalan yang lain. Ini sunnah. Kita berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan B. Yang orang-orang lewat jalan B, pulang lewat jalan A. Terus seperti itu. Apa hikmahnya? Ada banyak hikmahnya. Yang pertama, kenapa ada sunnah mukhalafatut tariq? Yang pertama, liyashhad lahu tariqani. Kenapa kita disunnahkan untuk mukhalafatut tariq, menyelisihi jalan? Agar jalan-jalan tersebut menjadi saksi kebaikan buat kita pada hari kiamat. Ya, kita berangkat lewat jalan A, kalau pulang lewat jalan A juga, berarti yang menjadi saksi pada hari kiamat cuma satu jalan. Tapi kalau kita berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan B, di hari kiamat setidaknya ada dua jalan, dua tempat yang menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari kiamat nanti bumi yang kita injak ini akan mengadu kepada Allah. Dia akan menceritakan kepada Allah semua kejadian-kejadiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa ini? Al-Zalzalah. Aina tulab? Panggil tulab. Panggil. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat bumi akan menceritakan kabar-kabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW terkait tafsiran daripada ayat tersebut, apa yang bumi katakan? Bumi akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, si fulan pada hari sekian, bulan sekian, dia mengerjakan A, B dan C-nya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jemaah sekalian kita sholat di sini. Dan di hari kiamat alhamdulillah, insya Allah kita yakin bumi yang kita pijak ini mengadu kepada Allah bahwa kita pada hari ini mengerjakan di sini, menginjak bumi ini untuk sholat. Dan sebaliknya, kalau orang maksiat, dia sekarang bisa bermaksiat di buminya Allah. Dia ngumpat di beberapa tempat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, bumi yang dia injak buat maksiat itu ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada kesempatan buat berdusta pada hari kiamat. Persidangan di hadapan Allah, persidangan teradil, persidangan terjujur, dan kita gak bisa mengelak sama sekali. Bahkan gak cuma bumi yang ngadu nanti ke Allah, semua anggota tubuh kita mengadu. Pernah maksiat, mata kita akan mengadu. Pernah maksiat, telinga akan mengadu. Kulit pun mengadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat telinga-telinga mereka, mata-mata mereka, kulit-kulit mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Kalau yang kita kerjakan berupa kebaikan, alhamdulillah. Masalahnya yang musibah adalah kalau kita mengerjakan keburukan. Kembali kepada pembahasan, dengan mukhalafatut tariq, jalan A dan jalan B yang pernah kita injak pada hari kiamat akan menjadi saksi kebaikan. Masya Allah jemaah sekalian. Maka ya usahakan laksanakan sunnah yang mulia ini, mukhalafatut tariq. Baik. Kemudian yang kedua, apa diantara hikmah mukhalafatut tariq, menyelisihi jalan, adalah liizhari syiaril Islam fit tariqain, dalam rangka menampakkan syiar Islam di dua jalan. Artinya begini, kalau sekiranya orang-orang itu hanya lewat di jalan A, berarti simbol-simbol keislaman cuma nampak di jalan A. Jalan B, C dan D sepi.
Orang nggak mendapati kok nggak ada simbol-simbol keislaman di sini. Mana orang Islamnya di sini? Kok tidak ada? Nah, kalau semuanya mukhalafatut thariq, ketika berangkat yang lewat ada yang lewat jalan A, lewat jalan B, C dan D, ketika pulang bertukar jalan. Artinya apa? Ketika berangkat dan pulang semua jalan penuh dengan kaum muslimin sehingga syiar-syiar Islam nampak dan jelas yang membuat gemetar orang-orang kafir. Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, melihat kaum muslimin meramaikan semua jalan, mereka ketakutan. Kalau melihat kaum muslimin kompak bersatu, mereka ketakutan karena mereka akan binasa. Nah, jadi di antara manfaatnya menampakkan syiar Islam. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mukhalafatut thariq? Dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada penghuni dua jalan. Saya ulang, dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada siapa? Penghuni dua jalan. Begini, kalau semuanya lewat jalan A aja, berangkat dan pulang lewat jalan A, penduduk jalan A senang dilewati. Penduduk jalan B, C dan D mengalami kesenjangan. Kok kita nggak dilewati nih? Nggak ada yang salam ke kita, nggak ada yang menyapa kita, nggak ada yang mendoakan kita, nggak ada yang ngasih THR kita gitu ya, bagi-bagi kue ya apa kayak. Masya Allah, membahagiakan penghuni-penghuni jalan jamaah. Kita kalau di rumah misalkan, di depan kita lewat orang-orang mau sholat, itu gimana perasaan kita? Senang sekali, gembira sekali. Ya, subuh-subuh gelap-gelap mereka sudah pada lewat. Masya Allah. Ya, asar, maghrib mereka lewat bawa sejadah. Nah, begitupun ketika sholat Aid, ramai kaum muslimin. Kita akan senang dan gembira ketika rumah kita dilewati sama orang-orang soleh mau berangkat ke sholat jemaah sekalian. Nah, kalau kita lewat ke satu jalan saja, penghuni-penghuni jalan lain akan cemburu. Maka dengan mukhalafatut thariq akan mengisi semua jalan dan memberikan kebahagiaan kepada semua penghuninya. Jelas? Baik, yang berikutnya sunnah selanjutnya. Disunnahkan bagi makmum untuk bersegera datang ke lapangan. Udah kelihatan mataharinya belum ya? Kelihatan nggak mataharinya? Kita penasaran nih ya. Baik, tadi dipantau ya. Sunnahkan bagi makmum untuk bersegera menuju lapangan. Bahkan sunnah bersegera ini boleh dikerjakan oleh para makmum sejak setelah sholat subuh. Ya, jadi habis subuh nggak langsung pulang, langsung ke musola, ke tempat sholat. Adapun imam, sunnahnya adalah datang belakangan. Ya, imam belakangan, karena imam datang langsung sholat. Yang Nabi SAW kerjakan, beliau keluar menuju musola, fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Nabi SAW datang ke musola, ke lapangan, dan perkara pertama yang Nabi kerjakan adalah sholat. Sholat apa? Sholat apa? Sholat Aid. Nabi datang langsung ke depan, ke posisi imam, langsung sholat. Jadi ya kalau bisa seperti kalau bisa. Kalau nggak memungkinkan, kalau imam itu mengakhir-akhirkan, takutnya di jalan kan macet. Mau lewat sana nggak bisa, sini nggak bisa, karena orang pada ngampar di jalanan, di portal. Bahkan sejak jam 6, jam setengah 6 kadang di portal, nggak bisa. Jadi imamnya kalau mengakhir-akhirkan, panik TDKM. Ya, nggak datang-datang ini. Nah, maka imam tetap datang bersegera, namun nanti memposisikan diri di tempat imamnya diakhirkan, ini boleh, nggak masalah. Baik, berikutnya yang ke-9, disunnahkan bertakbir di jalan-jalan ketika menuju tempat sholat. Jangan diem-diem aja. Datang ke tempat sholat, ke musola, ke lapangan, diem atau sambil megang handphone. Ini perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Naik kendaraan, jalan kaki menuju tempat sholat, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus datang ke tempat sholat, imam belum datang, ngapain kita? Ngobrol, takbir terus, jangan pernah bosan, takbir terus. Dan sekedar tambahan wawasan buat kita, takbiran itu tidak kur dipimpin sama satu orang. Dia takbir, jamaah ngikutin, bukan seperti itu. Berjamaah semuanya bareng-bareng, ya masing-masing. Jadi nggak mesti dipimpin sama satu orang, semuanya bertakbir. Tinggikan Allah, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-10, sedikit lagi ya. Tidak ada sunnah qabliyah dan ba'diyah. Tidak ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Datang ke lapangan, sholat apa itu dia?
Tahiyatul musalla? Enggak, tahiyatul maidan. Tahiyatul mal'af ya, enggak ada. Dalam Islam tidak ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah setelah salat Id. Jadi kita datang ke musalla dan imam datang langsung salat. Setelah salat ngapain? Tidak ada sunnah-sunnah ba'diyah, tidak ada. Tapi kalau seseorang datang ke lapangan niatnya misalnya untuk salat duha misalkan, gimana? Boleh tidak? Kan pelaksanaan hari raya itu, salat hari raya itu kan dimulai dari awal waktu duha. Ketika matahari mulai terbit setinggi tombak. Nah, dia datang mau duhaan, boleh tidak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah, silahkan. Tapi di lapangan sah tidak? Hah? Duha di lapangan sah tidak? Sah, nggak masalah ya. Apalagi duha sholat sunnah afdolnya di rumah dan selain masjid, di lapangan boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai gara-gara dia sholat duha di lapangan, apalagi dia itu orang yang didengar perkataan oleh masyarakat mengira bahwa ada sunnah qobliyah sebelum sholat Id. Itu ustadz sholat apa tuh? Ikutin karena ustadz yang mengerjakan. Orang mengira itu ada sunnah khusus. Nah, kalau kita sebagai orang yang dipandang oleh masyarakat, jangan mengerjakan perkara-perkara yang membuat orang lain mengira itu boleh. Baik, lanjut. Yang selanjutnya, tidak ada azan dan tidak ada iqamat dan tidak ada yel-yel buat-buatan. Garing nih kalau langsung sholat, ayo berdiri kan garing ya. Kayak mau ngapain aja, ayo berdiri. Nah, enaknya kita canangkan pakai ini aja. Ya, misalkan lafadznya sebelum sholat Id apalah misalkan. Ya, as-sholatu apalah misalkan gitu ya. Nawaitu atau apa misalkan. Boleh tidak membuat yel-yel khusus biar kompak, biar ada rasa semangat. Kita katakan tujuan yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Dan cara yang paling terbaik adalah caranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk terbaik adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke tempat salat ya enggak ngomong apa-apa sudah. Ya enggak ngomong apa-apa, cuma memang terkadang untuk maslahat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena orang yang salat itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Bisa puluhan ribu orang. Kalau misalkan imam datang langsung sholat, takutnya jamaah ada yang masih di kamar mandi, ada yang apa, maka mereka melantunkan misalkan as-salatu jami'ah rahimakumullah, sholat berjamaah, semoga Allah merahmati kalian. Ini udah biasa. Oh, udah mau mulai berarti, langsung mereka bersegera. Kalau di Al-Mursalin begini kan semua kecakup ya. Kita nggak perlu ada yel-yel khusus, kita ikuti apa yang Nabi SAW kerjakan. Baik, memancar nih cahayanya ya, memancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Masih memancar, alhamdulillah ya, cerah ya, alhamdulillah. Tapi lihat nanti belum ya, mudah-mudahan tadi foto ya kali aja ada bundarannya sempurna, kita mau optimis nih, masya Allah. Yang ke-12, tidak diperbolehkan membawa senjata. Ya kalau kita mungkin nggak familiar ya pembahasan ini ya. Jazirah Arab kan biasa bawa pedang, ya kan? Atau ada namanya pedang safar. Jadi kalau buat perang kan pedangnya panjang. Nah, kalau pedang-pedang lain yang untuk hanya jaga-jaga itu pedang safar, pendek. Kalau polisi misalkan kalau buat di medan perang pakai yang laras panjang. Kalau yang untuk jaga-jaga aja, untuk kondangan atau apa pakai apa sih namanya? Pistol ya. Nah, sunnahnya ketika hari raya jangan bawa senjata. Karena momen kebahagiaan. Kalau kita melihat tentara atau polisi bawa senjata, kita kaget, panik, ada apa ini? Jangankan tentara bawa senjata, kita lagi sholat, tiba-tiba tentara pakai seragam ikut sholat, cuma mau sholat. Rasanya gimana gitu ya? Kita kayak ada, loh kok ada tentara berseragam lengkap, padahal nggak bawa senjata, sholat di Al-Mursalin, ada apa nih? Pawawan, ada apa pawawan? Nanya ke pawawan akhirnya kan? Jangan-jangan ada apa ini? Ada masalah atau padahal dia cuma mau sholat doang, ya kan? Kan kita panik. Orang Indonesia kan gitu, gampang panik, gampang heboh. Setelah heboh baru reda. Nah, apalagi kalau tentara atau polisi pakai seragam lengkap, bawa senjata lengkap, mau sholat Id, katanya ngapain bawa senjata? Menciptakan rasa takut kepada kaum muslimin.
Kalaupun harus bawa karena tujuan yang sangat mendesak. Contoh misalkan terkenal bahwa daerahnya daerah konflik, ya mudah tersulut, maka para polisi, tentara mereka mengamankan. Makanya alhamdulillah ya saudara-saudara kita dari kalangan polisi, tentara mereka pengertian. Kalau hanya untuk menertibkan sebuah acara, menertibkan ibadah, menertibkan masker misalkan, mereka nggak bawa senjata. Ya karena dapat menciptakan ketakutan bagi masyarakat. Baik, lanjut. Jadi kita nggak familiar ya, jangan bawa senjata ya. Kita nggak bakal bawa senjata ya bang ya. Ya kali aja ada yang bawa gitu ya. Yang ke-13, ini perkara yang mungkin juga asing buat kita. Dibolehkan memainkan rebana, duf ya, memainkan rebana. Jangan senang dulu ya, jangan senang dulu. Ada syarat ketat untuk masalah ini. Rebananya pertama rebana murni rebana, tidak ada kincringannya. Ya, apalagi ada gitarnya, jangan ya. Cuma rebana, murni rebana. Syarat yang kedua, dimainkan oleh anak kecil perempuan yang belum baligh. Ya, syarat kedua, syarat pertama tadi murni rebana. Yang kedua perempuan yang masih kecil, belum baligh. Syarat ketiga, isi syairnya, isi senandungnya itu, teksnya tidak menjurus kepada kemaksiatan. Maka pilih teks yang kira-kira menjerumuskan kepada agar kita semangat. Ya, semangat untuk berhari raya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Namun kalau sekiranya iring-iringan tersebut dapat membuat kita lalai kepada Allah, malas bertakbir, dalam hal ini kita tinggalkan. Karena memainkan rebana oleh anak-anak kecil perempuan tadi hukumnya hanya boleh, mubah. Perkara boleh, kalau dikerjakan mendapatkan madharat, tinggalkan. Handphone, apa hukum handphone? Mubah. Kalau gara-gara punya handphone jadi lalai, misalkan main game, lihat yang tidak-tidak kan gitu kan, gara-gara punya handphone maka dia berbuat kemaksiatan, maka tinggalkan. Nah, perkara mubah bisa menjadi sunnah kalau dia mendatangkan pahala. Perkara mubah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik, yang terakhir, alhamdulillah terakhir ya, masya Allah. Ini dari ngantuk banget sampai hilang ngantuknya, sekarang hilang ngantuknya nih ya, masya Allah. Yang selanjutnya, yang terakhir ya. Terakhir, semangat, santri tidur, santri nggak boleh tidur santri. Gimana santri tidur ya? Santri itu harus kayak robot, nggak boleh tidur ya. Yang terakhir dibolehkan untuk tahniah. Tahniah itu saling mengucapkan selamat. Ini terakhir dalam masalah adab-adab berhari raya. Karena ada pembahasan baru, yaitu kemungkaran di hari raya. Jadi kita belum selesai, ini belum. Apa di antara adab dalam berhari raya adalah boleh bertahniah, saling memberikan selamat, ucapan selamat. Dari Nabi nggak ada lafadz khusus, tapi para sahabat biasa ketika bertemu dengan salah seorang di antara mereka biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, atau kalau banyak minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah menerima amal soleh kami dan kalian. Ini boleh ketemu taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Imam Ahmad punya sikap, aku tidak mulai, la abtadi, aku nggak mulai duluan, dengan alasan karena dari Nabi nggak ada, aku nggak mulai. Tapi kalau ada orang memulai untuk mengucapkan salam kepadaku, mengucapkan selamat kepadaku, aku akan balas. Ketika bertemu, nggak mulai duluan taqabbalallahu minna wa minkum, enggak, diam saja. Dia mulai taqabbalallahu minna wa minkum, jawabnya sama, taqabbalallahu minna, bukan taqabbal ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Doain balik dong, kan gitu kan. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum, kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal soleh kami dan kalian. Kok antum malah jawabnya taqabbal ya karim, terimalah ya Allah, kan gak nyambung. Doakan balik, ya semoga Allah menerima kami dan kalian. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disalami, balas salamnya dengan cara yang terbaik atau minimal sama. Taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah, jadi kalau disalami, jawab dengan yang terbaik atau boleh minimal sama. Jadi kita doain balik.
Amin ya. Iya, maksudnya benar, kita amin, kita mengaminkan. Cuma kan kita doakan balik. Karena kalau si A bilang taqabbalallahu minna wa minkum, si B cuma bilang amin, berarti si A mendoakan, B enggak. Kan gitu ya, paham ya, jelas ya? Utang satu ya, 1-0 ini. Ya sama kayak kita mengatakan misalkan berterima kasih ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yang didoakan baliklah, jangan cuma amin aja, amin. Ya saya juga minta doa sama, doakan saya juga. Jazakallah khair, apa jawabnya? Wa jazakallah khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan, dan semoga Allah juga balas engkau dengan kebaikan. Atau ringkasnya wa iyyaka. Jazakallah khairan wa iyyaka, kamu juga. Ini boleh nggak masalah. Baik. Dan dibolehkan memberikan kebahagiaan berupa apa? Memberikan hadiah, atau yang Indonesia biasa kenal dengan THR. Ya. Parcel THR ya, Masya Allah ya. Itu yang kita tunggu-tunggu, Masya Allah ya. Dan nggak boleh mensyaratkan yang diberikan THR wajib ngasih balik. THR dong, iya, tapi ntar ngasih balik ya. Hah? Itu doa. Untuk ini fikih kita berbeda. Kalau tadi kita sama ya, sekarang berbeda gitu. Itu kan doa balik. Kalau untuk THR, saling memberikan hadiah, memang kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, saling berikanlah hadiah di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Itu benar. Tapi kalau misalkan saling memberikan hadiah dengan syarat, dengan akad, saya ngasih hadiah, kamu juga ngasih hadiah, ini nggak boleh. Masuk ke bab transaksi yang diharamkan, karena ada unsur-unsur jahalah di dalamnya. Saya ngasih THR ya, kamu juga. Nah, ini nggak boleh. Kasih THR, meskipun dia nggak ngasih balik, nggak masalah. Harapkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wallahu a'lam. Baik, sedikit lagi, jamaah sekalian. Beberapa kemungkaran di hari raya Id yang harus kita hindari ya. Pertama, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksud adalah pengagungan kepada makhluk secara berlebihan. Di antara kemungkaran yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat muslim ketika lebaran adalah mengerjakan perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan atau perbuatan yang menjurus kepada pengagungan kepada manusia berlebihan. Contoh, minta maaf sama orang tua sampai mencium kakinya, sujud. Apa hukum minta maaf di hari lebaran? Boleh tidak? Boleh nggak minta maaf hari lebaran? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan mengkhususkan. Minta maaf cuma di lebaran. Selain lebaran nggak pernah minta maaf. Kita punya kezoliman sama orang, entahlah pas lebaran. Ini nggak boleh. Menunda minta maaf kepada orang yang kita zolim, itu nggak boleh. Mengkhususkan permintaan maaf di hari lebaran ini bukan merupakan perkara yang sunnah dari Nabi SAW. Kalau kita mau minta maaf di hari lebaran, karena mungkin ketemunya cuma di lebaran kan, minta maaf, sungkeman terus sujud cium kaki orang tua, boleh tidak dalam Islam? Jangankan sujud, ruku saja yang lebih ringan daripada sujud diharamkan dalam Islam. Nabi SAW mengharamkan inhina, seseorang ruku kepada orang lain. Kalau kita biasa, kalau cuma permisi nggak sampai ruku, menundukkan kepala sedikit, ini boleh, nggak masalah. Ya, para ulama mengatakan demikian, boleh. Kalau hanya dalam artian untuk menghormati seseorang, kita hanya nunduk kepala, nggak sampai ruku. Kalau permisi sampai ruku, bongkok, ini nggak boleh. Apalagi sujud kepada manusia. Orang tua adalah orang yang mulia dalam Islam. Tapi untuk memuliakan mereka juga harus sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Dan kalau sekiranya kata Nabi SAW, boleh seseorang sujud kepada manusia, yang lebih layak adalah istri kepada suami, karena besarnya hak suami dalam Islam. Tapi faktanya nggak boleh. Ya, faktanya kita nggak boleh sujud kepada manusia. Syirik yang saya maksud di sini bukan syirik menyembah berhala, bukan. Nggak ada orang lebaran nyembah berhala tuh, nggak ada. Ya kan, nggak ada kan, jelas ya. Yang ada adalah pengagungan berlebihan. Karena pengagungan berlebihan kepada manusia merupakan diantara bentuk-bentuk kesyirikan. Yang kedua, kemungkaran berikutnya adalah al-kibr, kesombongan. Berbuat perkara-perkara atau mengatakan perkataan-perkataan yang menjurus kepada kesombongan. Perbuatan sombong apa misalkan ketika hari raya, ketika lebaran? Apa misalnya?
Ya, berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan nikmat, untuk sombong ya. Lagi mampir open house, ayo sini mampir silakan. Ini anak saya nih, namanya dia itu, anak kamu gimana? Belum kan, anak saya udah, gitu ya. Itu fakta ada. Kita niatkan mau mampir, ya kita sebagai orang Indonesia penganut basa-basi, oh masya Allah. Dalam hati kan gimana? Ya kita nggak ada niat buat itu gitu ya. Maka jamaah sekalian, semua perbuatan menjurus kepada kesombongan dihindari ketika di hari Lebaran. Berikutnya adalah kemungkaran selanjutnya, kemungkaran dalam berpakaian. Banyak orang-orang beli baju baru tapi baju yang mungkar. Di antara baju mungkar bagi perempuan adalah baju yang menampakkan aurat. Pakai baju bagus, ketat, jilbabnya nggak dipakai, cuma selendangnya di leher, maaf-maafan di situ. Dan dia beranggapan di hari Lebaran itu dosa terhapuskan. Enak sekali ya, masya Allah ya. Masyarakat awam Indonesia banyak meyakini demikian. Kalau sudah datang waktu Lebaran, dosa hilang. Enak banget. Kita aja harap-harap cemas ya. Kita berusaha, nggak tahu nih puasa kita diterima apa enggak, sholat kita diterima apa enggak, udah ikhlas atau belum, kita nggak tahu. Loh kok bisa-bisanya mereka mengatakan Lebaran terhapus sudah semua dosa. Wih, enak sekali. Punya orang dalam mereka ini kayaknya. Pak Rafiq nggak ada ya, nggak ada orang dalam, nggak ada Pak Rafiq ya. Murni kesolehan Pak Rafiq, masya Allah. Kok bisa demikian? Nah, maka jemaah sekalian rahimani rahimullah, kemungkaran yang terjadi di hari Lebaran adalah kemungkaran dalam berpakaian. Bajunya bagus-bagus, baru-baru, tapi mungkar. Yang laki-laki seperti apa? Di antara contohnya tadi, memakai pakaian-pakaian ada simbol-simbol kekafiran. Termasuk jemaah sekalian, laki-laki pakai celana ketat. Nabi SAW melarang kita sesama laki-laki melihat aurat laki-laki, apalagi ke lawan jenis. Kata Nabi SAW, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Seorang laki-laki enggak boleh melihat aurat sesama laki-laki, dan perempuan enggak boleh melihat aurat sesama perempuan. Ke sesama jenis aja enggak boleh, apalagi ke lawan jenis. Aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau misalkan ada laki-laki pakai celana ketat, maka seakan-akan dia telah menampakkan paha dan kakinya kepada kita. Karena definisi buka aurat adalah bukan buka baju saja. Definisi buka aurat ada dua sekurang-kurangnya. Memakai pakaian yang lebar tapi tipis, atau yang kedua memakai pakaian yang tebal tapi ketat. Laki-laki pakai baju ketat, pakai celana ketat, terceplak tubuhnya, apalagi dipakai buat sholat ya mas. Na'udzubillah. Beberapa terjadi kasus ya, dia sholat pakai celana ketat, ketika ruku atau sujud terbuka pinggangnya. Sah tidak sholatnya? Sepakat para ulama bahwa membuka aurat ketika sholat hukumnya membatalkan sholat tersebut. Nah, maka hindari kemungkaran dalam berpakaian. Sebagai orang tua, belikan baju baru buat anak, baju yang syar'i. Pak, kok bajunya jubah semua ini kayak orang Arab? Mana kaosnya, mau yang gambar robot kayak apa kayak gitu kan? Ajarkan sejak dini syariat. Jangan sampai ketika kita ikut-ikutan dengan masyarakat awam, anak kita mengira bahwa itulah yang boleh, itulah yang disyariatkan. Kalau dari sekarang kita pakaikan baju-baju syar'i kepada anak misalkan, si anak akan mengerti nanti, oh ternyata dalam Islam yang baik yang itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak anak-anak muda terutama ya, yang mereka gerah pakai jubah, mereka gerah pakai peci, mereka gerah pakai sarung, pakai koko. Biasanya peci, sarung, koko, jubah dipakai ketika bermajelis atau di masjid. Di mall, tempat wisata berubah mereka, pakai celana ketat, pakai kaos dan seterusnya. Padahal kita nggak perlu malu. Pakai jubah ke tempat wisata boleh nggak? Mau dikatain mau sholat mau dikatain apa, nggak masalah, silahkan. Biarkan mereka dengan olok-olok mereka. Kita bangga dengan syariat Islam. Orang Islam wajib bangga dengan Islam. Orang kafir aja mereka bangga dengan kekafiran mereka. Orang-orang kafir bangga dengan gaya-gaya mereka. Orang kafir punya gaya apa? Baju compang-camping, mereka bangga loh. Mau kita katain kayak apa mereka nggak ngaruh. Nah, kok kita malu pakai jubah ke pasar? Enggak lah, ribet lah, ganti pakai sarung, pakai kaos oblong.
kaos yang apa namanya nggak ada warnanya ya, yang polos. Kok kita malu jemaah sekalian? Orang kafir bangga dengan kekafirannya. Kok kita malu dengan jubah kita? Kita malu dengan peci kita. Sekedar info jemaah sekalian bahwa Nabi SAW, maka Nabi SAW maksyufar ra's. Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlihat rambutnya. Ini adab nih, wibawa aja, wibawa ya. Bukan berarti buka peci haram, enggak. Artinya wibawa seorang muslim agar dia selalu bangga dengan keislamannya. Sehingga apa? Dimanapun dia berada, orang tahu oh dia muslim. Kalau semuanya pakai baju ketat, compang-camping, kita nggak bisa bedakan mana Islam mana kafir. Sehingga mau salam canggung, salam nggak ya? Takutnya dia orang di luar Islam. Nah kalau ada yang pakai jubah, pakai peci, yang perempuan bercadar, jilbab besar, masya Allah, oh muslim. Di tempat ini masih ada muslim, alhamdulillah, senang kita. Jadi intinya kembali kepada pembahasan, hindari kemungkaran-kemungkaran dalam berpakaian. Yang berikutnya terakhir saja, masya Allah ya. Terakhir terus ini ya. Alhamdulillah, masya Allah. Di antara kemungkaran selanjutnya, ini harus saya sampaikan ya jamaah sekalian. Ya Bismillah, mudah-mudahan terima ya. Apa? Musik. Terima nggak? Terima ya? Terima ya, masya Allah ya. Cuma 5 orang yang dibilang terima tadi ya. Musik ya. Kan ada orang-orang yang open house di rumahnya biar nggak garing nyetel musik. Takbiran pakai musik, naudzubillah. Kok berani ya takbiran pakai musik? Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, takbirannya bagus, musiknya jauh dari kata bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Saya bacakan ayatnya. Surat Luqman ayat 6-7. Surat Luqman ayat 6-7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan, simak aja Mas sekalian. Wa minan nas, di antara sebagian manusia, man yashtari lahwal hadits, ada yang membeli perkataan sia-sia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah maksudnya ghina, nyanyian, termasuk musik. Di antara sebagian manusia ada yang menyanyi, maksudnya liyudilla an sabilillah, dalam rangka menyesatkan orang lain dari jalan Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan dalam rangka menjadikan hal tersebut sebagai bahan olok-olok, bahan ejekan buat syariat. Orang yang nyanyi pakai musik meskipun isinya itu religi, dia dinamakan dengan orang yang sedang mengejek Islam. Kok gitu? Kenapa jemaah sekalian? Bukankah dia sedang mengagungkan Allah dalam lagunya? Saya manusia yang gak mau ke neraka, tapi saya gak pantas ke surga. Mau kemana? Belak-belakan aja bilang mau kemana. Kayak bagus dengan musik-musik yang sedih-sedih gitu ya. Saya manusia nggak pantas ke neraka, tapi saya nggak mau salah. Saya manusia yang nggak pantas ke surga, tapi saya takut neraka. Ya mau kemana kamu itu? Cuma ada 2 kan, neraka surga, nggak ada pertengahan. Gimana? Bingung dia. Ini merupakan bentuk ejekan kepada Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia telah menjadikan nama Allah, nama Rasulullah, surga, neraka dicampur musik. Ini ejekan namanya. Sama kayak orang gendang-gendang sambil takbir, joget-joget, Allahu Akbar, Allah, sambil joget-joget jemaah. Kok mereka tega seperti itu? Alhamdulillah Allah itu Rahim. Allah punya nama Halim. Halim itu artinya Maha Penyantun, yang maknanya adalah Allah tidak langsung mengazab orang yang maksiat. Alhamdulillah. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak halim kepada kita, kita maksiat, habis kita sudah. Mereka maksiat, habis mereka. Tapi Allah menunda. Akankah mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Nah, mereka bisa gendang-gendang, terus mereka bertakbir. Ini ejekan. Benar kata Allah, musik atau nyanyian itu merupakan bentuk apa? Mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahum azabun muhin, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada orang tersebut ayat-ayat kami, Quran, walla mustakbira, dia berpaling dengan penuh kesombongan, ka'allam yasma'ha, seakan-akan enggak dengar.
ka'anna fi udhunaihi waqra, seakan-akan di telinganya ada penutup. Nauzubillah. Fabasyirhu bi'adzabin alim, berikan mereka kabar gembira berupa azab yang sangat pedih. Lihat jemaah sekalian, yang nyanyi menyesatkan dari jalan Allah, membuat ejek-ejek kepada agama Allah, terancam dengan azabun muhin pada ayat yang pertama, azabun alim ayat yang kedua. Azab yang menghinakan dan azab yang pedih. Nabi SAW juga mengatakan la yastahillun, la yakunanna qaumun yastahillun. Akan ada di akhir zaman kaum-kaum yang menghalalkan al-khamr, minuman keras, al-hir, perzinaan, al-harir, sutra, wal ma'azif, alat-alat musik. Jamaah sekalian, ya emang bahasa Arabnya musik kayak gitu ya. Musik bahasa Arab pakai qaf ya, musik. Nabi SAW mengabarkan akan ada di akhir zaman kaum yang berani menghalalkan. Berarti apa hukum asalnya apa? Haram. Kata Nabi SAW juga, idza syuribatil khumur, apabila minuman keras berani diminum. Sudah belum? Sudah. Wattukhidatil qainat, dan muncul penyanyi-penyanyi wanita. Sudah belum? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian longsor dan bencana-bencana lain. Berarti di antara penyebab adanya longsor, bencana alam dan seterusnya maksiat. Di antara maksiat adalah apa? Nyanyi dan musik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Muncul musibah di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah menghadirkan musibah tersebut untuk sebagai balasan bagi mereka, la'allahum yarji'un, yang mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Haus ini, haus ya. Pertanyaan silakan, nah, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seiring dengan mau datangnya hari raya Ustaz ya. Nanti kan di sini orang yang ngasih THR jangan ngarepin orang balik. Satu. Ya. Terus gimana kalau kita ngarepin THR atau minta THR gimana nih? Minta THR ya. Minta mana THR-nya nih? Misalnya kan. Farofik ya. Beneran ini. Bukan bohongan. Ya, misalnya ini beneran, misalnya beneran, ayo. Atau gini, bro, bro. Masya Allah. Iya bi, tarbi. Ini misalnya benerannya gitu ya. Masya Allah. Minta beneran ya. Boleh nggak dalam Islam ya? Di rumah juga bisa open house ya. Open house ya, Masya Allah. Open house. Nah. Karena begitu datang itu Mana THR-nya itu ya, Masya Allah. Boleh nggak sih? Nah, boleh apa enggak nih? Kalau cuma modus boleh, kalau ini misalnya beneran nih. Nah kan itu berkembang ya. Iya, Insya Allah. Insya Allah pasti ada yang kayak gitu. Pasti banyak gitu ya. Tayyib. Baik ya. Pertama jangan mengharapkan, tayyib. Yang kedua. Yang keduanya tentang masalah musik ya. Tadi toleransinya seperti apa gitu? Andai kata musik itu ditoleransi gitu misalnya. Tadi kalau misalnya ada nyanyian meliuk-liuk misalnya itu nggak boleh. Nah sekarang ini fakta yang di lapangan itu mungkin ya 80% lebih saudara kita kaum muslim itu di rumah punya TV misalnya. Nah kemudian dia nggak nyetel dangdutan, tapi nyetelnya film-film cemen yang di itu juga ada musiknya. Begitu. Anak-anak kan senang. Iklannya musik, semuanya musik. Jadi kadang-kadang orang tua ini nggak merasa bersalah dengan musik itu. Jadi mungkin ipin-ipin, mungkin mobil atau apa aja, tapi pasti kental dengan musik. Gitu. Pasti ada musik. Nah, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Ini nanya Abi sendiri ya, jadi meskipun di rumah bisa ngobrol empat mata, tapi Masya Allah ini faidah buat semuanya, buat semua tayyib. Yang pertama jelas ya, pertanyaan pertama tadi THR. Misalnya benerannya, nah ini. Jadi memang ditakutkan menjurus kepada sifat minta-minta. Namun makanya sebelum seseorang minta-minta kepada kita, kita peka duluan ya, seharusnya. Ya. Ini enggak nyindir ini enggak. Ini cuma murni jawaban ya, murni. Bukan nyindir DKM, enggak. DKM mau ngasih silakan, mau enggak ya jangan, kasih lah.
Sekali kelewatan ya. Ya. Silakan dimusyawarahkan Pak Rafiq, Pak Waji. Pak Faisal ya, Masya Allah 46 Pak Faisal ya. Siap-siap Pak Faisal. Siap. Tayyib. Jadi memang secara umum meminta-minta terlarang dalam Islam. Ya, kata Nabi SAW, di antara larangan dalam meminta-minta itu adalah ketika takatsuran. Takatsuran maknanya untuk memperbanyak harta pribadi. Ketika dia minta-minta untuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, ini boleh. Contoh misalkan kita punya penghasilan sekian, nggak cukup, yang mana untuk bayar kontrakan kurang misalnya. Kita ke saudara-saudara, kita katakan, ayo dong PT-PT nih, tabung-tabungan, saya belum bisa bayar kontrakan. Ini minta, tapi bukan takatsuran, bukan untuk mengayakan diri, tapi untuk tolong menolong. Kalau kontrakan nggak kebayar, kita terusir, ini madorot, ini boleh. Maka hendaknya yang dimintakan tolong berusaha sebisa mungkin. Apalagi kalau ada kalimat as'aluka billah, saya minta kepada kamu karena Allah. Barang siapa yang minta kepada kita karena Allah, maka jangan sampai kita tolak, berikan. Ini ta'awun. Adapun minta-minta, saya minta menjurus kepada mengemis misalkan, mengayakan diri, ini nggak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba minta-minta kepada manusia, melainkan Allah akan tambahkan kemiskinannya. Nah, dalam hal ini kita ya, kalau kadang kan kita iseng orang Indonesia ya, minta dong kan gitu ya, atau ya mana nih THR-nya nih, mana kan udah cair nih, mana nih kan gitu ya. Nah, ini harus kita hindari. Adapun misalkan ini misalnya kasusnya misalnya ya, misalkan orang tua ke anak, ini merupakan perkara yang wajar, sangat wajar ya, karena ya harusnya anak itu diantara bentuk baktinya jangan nunggu orang tua minta, seharusnya peka lah. Dulu orang tua menghidupkan 10 anak misalkan, berduaan bisa, suami istri menghidupkan 10 anak bisa. Jangan tanya pernah susah apa enggak, jangan tanya pernah nangis gak, jangan tanya apakah pernah kekhawatiran atau putus asa, jangan tanya, pasti pernah itu semua. Tapi bisa menghidupkan 10 anak. Ketika anak-anaknya dewasa, sukses, 10 anak nggak bisa mengurusi cuma 2 orang tua. Dorong-dorongan, kamu aja, itu kan bapak kamu, itu bapak kamu juga, dorong-dorongan. Ini fakta loh. Nah itu ya, ya banyak yang naudzubillah ya. Maka oleh karena itu kita sebagai anak berusaha sebisa mungkin untuk bermuamalah dengan baik kepada orang tua, dan mumpung orang tua ini masih hidup ya, ini jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, raghima anf, celaka seseorang, man adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yadkhulil jannah. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga, nggak bisa berbakti. Nah, dalam hal ini apalagi ada hadis Nabi SAW bahwa anak itu dan hartanya si anak milik orang tua, milik bapak terutama. Maka dalam hal ini ketika bapak minta ke anak kasusnya, ini perkara yang diberikan keringanan dalam Islam pastinya. Bahkan sampai sebagian, saya katakan sebagian, enggak semua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika bapak bunuh anak, si bapak enggak dikisos. Kan membunuh itu kan akan pelakunya akan diberikan kisos, dibunuh balik. Dalam Islam sebagian ulama mengatakan kalau bapak bunuh anak, maka si bapak nggak dikisos tapi diberikan hukuman lain. Kenapa? Karena anak itu milik dia, terserah dia mau diapakan. Ini bukan berarti menunjukkan bapak harus semena-mena kepada anak, tidak. Menunjukkan kemuliaan bapak dalam Islam. Salah seorang anak mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, bapak saya ngambil harta saya tanpa izin. Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika, kamu itu dan harta kamu punya bapak kamu. Dan bapak kamu merupakan, ya ini bukan hadis Nabi, tambahan dari saya. Bapak kita itu merupakan sebab adanya kita. Sekarang kita sukses nih, punya harta, punya rumah, punya kendaraan. Andai dulu bapak kita nggak ada, kita ada nggak? Kita nggak ada, dan kita nggak bisa merasakan nikmat ini, nikmatnya dunia ini. Makanya sebaik-baik usaha seseorang adalah anaknya itu. Nah, maka di sini insya Allah ya, dengan kita berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, Allah akan berikan kepada kita keberkahan. Nah, tapi kepada pertanyaan tadi ya,
Ini menjurus kepada mengemis, memperbanyak atau mengayakkan diri. Hukum asalnya dilarang dalam Islam. Baik. Yang kedua, masalah musik, apakah ada toleransi? Tidak ada toleransi. Hanya saja dalam hal ini orang tua ya atau siapapun wajib untuk berusaha sebisa mungkin menghindari hal itu. Kecuali jika memang kasusnya kita terdesak sekali, nggak bisa untuk menghindar darinya, maka banyak-banyak istighfar. Sebagian sahabat bersikap tutup telinga. Dia lewat, ada musik-musik dikumandangkan, maka dia tutup telinga. Dalam rangka apa? Agar jangan sampai musik itu masuk ke telinganya dan dihafal. Hafal satu musik, maka akan hilang beberapa ayat Quran itu pasti. Nah, dalam hal ini musik yang telah menyebar kemana-mana, ke televisi, ke handphone, ke tontonan, tidak menyebabkan musik itu menjadi halal. Jadi semakin merebaknya suatu kemaksiatan tidak dianggap sebuah keringanan menunjukkan bolehnya maksiat tersebut, tidak. Maksiat, tetap diharamkan apapun bentuknya dan alasannya, kecuali jika memang kita nggak sengaja mendengarkan karena terjebak dalam keadaan. Ya, maka jangan bermudah-mudahan jemaah sekalian. Kalau anak kecil yang dia nonton kartun ada musik-musiknya, bagi si anak kecil itu nggak dosa karena belum mukallaf, belum dibebani syariat. Nah, bagi orang tua wajib mengarahkan. Orang tua wajib mengarahkan sebisa mungkin mengarahkan. Kecuali jika ternyata memang si anak diam-diam dia bermaksiat di luar pengawasan orang tuanya, maka dalam hal ini orang tua tidak terkena dosanya. Nah, ini musibah apalagi kalau orang tua mengajarkan anaknya biar jago musik. Ada orang tua ngajarin biar anaknya jago joget. Kalau musiknya ini jogetnya begini. Kalau musiknya B jogetnya lain lagi. Fasih jogetnya dan dia bangga, anak pinter. Pinter apanya? Ya. Na'udzubillah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian ya sementara ya. Wah, ada juga. Silakan Pak. Baik. Baik. Pada waktu kita open house, ya, kita menyetel musik. Ya. Tapi musiknya ini musik takbir. Itu satu Ustaz. Terus kedua, ini di luar daripada tema. Baik. Ada seseorang, dia tidak pernah berziarah kepada orang tuanya. Berkunjung ke orang tuanya. Taib. Maksudnya orang sudah meninggal. Oh, berziarah kubur. Taib. Ziarah kubur, Ustaz. Baik. Tapi dia tetap mendoakan para almarhum. Taib. Boleh nggak kira-kira ya? Taib. Pertanyaan pertama tadi sudah kami sindir sedikit di materi tentang masalah takbiran pakai musik. Karena musik merupakan keharaman, takbir merupakan sebuah ketaatan. Ini merupakan bentuk pencampur adukan antara yang hak dan yang batil, diharamkan dalam Islam. Dan termasuk bentuk istihza, artinya mengejek agama Allah. Dosa besar bagi orang yang mengejek agama Allah, di antaranya tadi nama Allah dibawakan kepada musik, nama Allah dibawakan untuk joget-joget dan seterusnya. Maka ya semoga Allah memberikan kita ampunan ya atas dosa-dosa tersebut. Yang kedua, nggak pernah berkunjung ke makam orang tuanya, tapi rajin mendoakan. Sejatinya tujuan daripada ziarah kubur bukan untuk mengenang kebaikan orang tua dan niyahah meratap sehingga sedih lagi, bukan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, adapun sekarang ziarahilah kuburan. Tujuannya kata Nabi ternyata apa? Karena ziarah kubur membuat kalian ingat akhirat, ingat kematian. Berarti apa? Barang siapa yang ingin ingat kematian, kunjungilah makam kuburan, dan gak mesti kuburan orang tua. Tujuan utama seperti itu. Kalau sekiranya kita berkunjung ke makam orang tua misalkan, atau kakek atau nenek misalkan, datang ke sana menjurus kepada niyahah meratap, andai masih ada, andai sedih lagi, mencela Allah, ini dosa besar. Ya, apalagi terutama para perempuan ya. Perempuan itu terancam sekali karena mereka mudah sedih, mudah rapuh, dan mudah nggak mudah untuk melupakan kebaikan orang tua yang sudah meninggal. Perempuan datang ke kuburan orang tuanya, dia akhirnya sensitif ya, menyebabkan dia mudah untuk niyahah, meratap yang berlebihan. Kata Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyub, merobek-robek baju, wa da'a bid'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah,
kenapa saya dapat musibah, kenapa gitu ya. Nah, ini bukan termasuk golongan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, an-naihah, seorang yang perempuan yang meratap, kalau tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia akan mendapatkan siksaan pada hari kiamat, diberikan rompi yang terbuat dari penyakit kusta. Nah, artinya begini, kita datang ke kuburan niatnya ingat akhirat, ingat kematian. Sesekali datang mendoakan gak masalah, boleh. Nabi SAW saja minta izin kepada Allah untuk ziarah ke makam ibunya, dibolehkan. Padahal ibunya bukan wafat dalam keadaan Islam. Ya, Nabi SAW diizinkan. Ketika Nabi minta izin, boleh gak dimintakan ampun? Gak boleh. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk minta ampun buat orang-orang musyrik setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka merupakan penghuni neraka. Nabi SAW diizinkan untuk ziarah kubur, tapi nggak diizinkan untuk mendoakan. Artinya apa? Ziarah ke makam orang tua yang kafir saja boleh, apalagi kepada orang tua yang tidak kafir. Dalam hal ini ketika seseorang nggak pernah ziarah ke makam orang tuanya, tapi senantiasa mendoakan, rajin mendoakan, itu yang dibutuhkan, doanya bukan kunjungannya. Karena diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah dengan mendoakan, istighfar. Nabi SAW mengabarkan bahwa ada orang tua yang pada hari kiamat dapat derajat tinggi. Kata dia, "Ya Rabb, anna li hadza?" Kenapa aku mendapatkan kemuliaan ini? Kata Allah, "Bistighfari waladika ba'daka." Engkau mendapatkan kemuliaan ini karena istighfar anakmu sepeninggalmu. Nah, kita mendoakan orang tua, kakek, nenek, sanak saudara yang sudah tidak ada, doakan mereka karena mereka butuh doa. Mudah-mudahan dengan doa tulus kita Allah kabulkan, sehingga Allah akan berikan rahmatnya kepada mereka dan kita dikumpulkan kembali bersama mereka di surganya insyaallah. Tayyib. Jelas Pak ya? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngantuk-ngantukan, silakan ya sekarang ya. Gimana mataharinya, gimana ini? Coba cek. Tapi kalau DKM minta tayar sama ketua ya wajar. Iya Pak? Kalau DKM minta tayar sama ketua ya wajar. Wajar banget ya Pak.